Bab 1091. Tuan Mudahan. Ayo pergi. Hong Dali berjalan keluar dan berputar-putar di sekitar kompleks perumahan. Sejujurnya, dia tidak benar-benar marah. Lagi pula, dia tahu setiap orang punya kekhawatirannya masing-masing. Tidak ada gunanya mempersulit keadaan. Lagi pula, villa senilai 16 juta yuan tidak mungkin dibangun kembali begitu saja. 500.000 yuan memang terlalu sedikit. Hong Dali melihat sisi baiknya. Namun, keadaan berubah secara tak terduga. Tepat saat Hong Dali hendak pergi, ia tiba-tiba mendengar suara manajer. "Iya, Tuan Mudahan, ada apa denganmu hari ini? Silakan duduk, silakan duduk." Kedengarannya cukup menjijikkan. Hong Dali berbalik dan melihat manajer menggandeng tangan seseorang saat mereka masuk. Pria muda itu berusia sekitar 26 tahun dan mengenakan pakaian kasual yang dirancang dengan baik. Ia tidak bisa mengenali mereknya, tetapi jelas harganya tidak murah. Ia mengenakan jam tangan Omega dan sepatu kulit yang mengilap. Pria muda itu memiliki rambut panjang berlapis yang tampak keren. Jelas itu hasil karya penata rambut profesional. Seorang gadis berpenampilan polos berdiri di sampingnya. Ia berusia sekitar 22 tahun dengan rambut sebahu. Gaun merah mudanya memamerkan tubuh rampingnya. Ia memamerkan kaki jenjangnya yang putih mutiara dan sepatu hak merah mudanya sambil melihat sekeliling. Ia tampak sangat bangga berada di dekat tuan muda itu. Ini pasti salah satu pria legendaris yang tinggi, kaya, dan tampan. Hong Dali dengan santai melihat keluar jendela dan melihat Land Rover hitam terparkir di luar. Mobil yang bagus. Haha, aku tidak datang karena aku melihatmu bersama klien. Tuan muda berbicara perlahan dan tersenyum. Apa, tidak menutup kesepakatan? Klien apa? Mereka cuma mau cari masalah. Manajer itu tersenyum dan berkata dengan nada menjilat, "Tuan Mudahan, Anda klien utama saya." Dua orang itu datang naik taksi saja, tapi mereka pura-pura ingin membeli villa. Coba tebak apa yang terjadi. Mereka hanya menawar 500.000 yuan dan meminta saya merenovasi villa-villa itu. Bagaimana mungkin? Anda tidak perlu merendahkan seseorang hanya untuk menyenangkan orang lain, bukan? Seperti dugaannya, Gu Feifei tidak peduli. Ia berbalik dan menatap manajer. Siapa yang membuat masalah? Kami di sini untuk melihat-lihat rumah, tapi tidak berhasil. Bagaimana bisa itu menimbulkan masalah? Manajer itu langsung membalas. Apa salahnya bilang kalian bikin masalah? Buat apa cari villa kalau nggak punya uang? Ya sudah, silakan lihat. Tapi kenapa kalian minta kami merenovasi dua villa? Apa kalian sudah bercermin? Naik taksi ke sini untuk beli villa? Minta garasi yang direnovasi? Apa kalian punya mobil untuk ditaruh di sana? Villa-villa itu kan nilainya 16 juta yuan. Kalian mau aku robohkan dan bangun lagi cuma seharga 500.000. Kalian benar-benar menganggapku idiot. Apa-apaan ini? Kau balas bicara. Gu Feifei menyingsingkan lengan bajunya. Aku pasti akan menamparmu hari ini. Hong Dali merasakan kulit kepalanya geli. Jika Gu Feifei ini benar-benar bertarung. Satpam. Tuan Mudahan mengerutkan kening dan memanggil para satpam. Tolong antar mereka berdua keluar. Jangan membesar-besarkan masalah ini. Para petugas keamanan yang bersiaga di samping segera bergegas dan bersiap untuk mengawal Hong Dali dan Gu Feifei keluar. Tuan dan Nyonya, silakan. Segalanya berjalan baik bagi Gu Feifei hari ini. Namun, ia tiba-tiba dipandang rendah saat membeli rumah. Ia selalu membenci orang-orang yang memandang rendah dirinya karena kemiskinan. Ia langsung mengangkat alisnya dengan marah dan memasang ekspresi mengancam. Sambil menatap keempat petugas keamanan itu, ia tersenyum jahat dan mengepalkan tinjunya. Baiklah. Sepertinya tidak ada pilihan lain kali ini. Hong Dali mengangkat bahu ketika melihat para penjaga keamanan mendekat. Ia menatap Gu Feifei. Bagaimana menurutmu? Membunuh mereka atau mematahkan anggota tubuh mereka? Gu Feifei tersenyum. Bawa saja mereka keluar. Hong Dali tersenyum dan mengutip kata-kata Tuan Mudahan. Jangan membesar-besarkan masalah. Oh. Gu Feifei menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Kau yakin tidak ingin membunuh mereka? Ya. Kita tidak bisa membunuh orang sembarangan di sini. Hong Dali mengangguk. Baiklah. Gu Feifei berdiri, dan perkelahian itu langsung berakhir. Tiga penjaga keamanan di belakang langsung mundur. Gu Feifei mencengkeram leher penjaga di depan. Ia berjalan menghampiri Tuan Mudahan sambil memegangnya. Orangmu. Satpam itu tingginya setidaknya 1,9 meter, karena ia adalah pemimpin semua satpam. Akhirnya, ia diangkat dari tanah oleh seorang wanita berotot setinggi 1,9 meter. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Kejadian itu jelas bisa memicu serangan jantung bagi orang yang lemah jantung. Untungnya, Tuan Mudahan dan yang lainnya tidak memiliki masalah jantung. Mereka hanya menatap dengan kaget dan mulut menganga.
Lobi kantor penjualan yang ramai menjadi sunyi senyap. Tuan Muda Han mengangguk, tercengang. Baiklah, kalau begitu aku akan mengembalikannya padamu. Gu Feifei menempatkan penjaga keamanan di sebelah Tuan Muda Han dan menepuk pundaknya dengan ramah. Kau terlalu lemah. Kau perlu berlatih lebih keras. Ia menepuknya 2 kali dengan santai. Namun, Tuan Muda Han merasa seluruh tanah bergetar. Petugas keamanan itu pun tak kuasa menahan benturan dan langsung berlutut. Ini sungguh memalukan. Wajah Tuan Muda Han memerah sebelum akhirnya memucat. Ia tak dapat berkata apa-apa bahkan setelah sekian lama. Baiklah, Feifei, ayo pergi. Hong Dali berjalan di belakang Gu Feifei dan berkata, tidak perlu membesar-besarkan masalah. Kita di sini untuk bersenang-senang, bukan untuk bertengkar. Oh, baiklah. Gu Feifei mengangguk dan berkata sambil berjalan pergi, ngomong-ngomong, orang-orang di sini benar-benar terlalu lemah. Mereka bahkan lebih lemah dari Bei Yuanxing itu. Ini membosankan. Tentu saja, mereka tidak bisa bersaing denganmu. Itu sebabnya aku memintamu untuk tidak bertarung dengan mudah. Suara Hong Dali terdengar di kejauhan. Ingatlah untuk sedikit menahan diri lain kali. Jangan bunuh mereka. Itu akan sangat merepotkan. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Oh ya, kita tidak beli rumah itu, kan? Beli mobil dulu, yuk. Bukankah sudah bilang? Kita naik taksi ke sini, jadi kayaknya kita nggak serius mau beli villa. Suaranya melemah. Setelah Hong Dali dan Gu Feifei pergi, seluruh lobi penjualan Water Creek hening selama 30 detik. Kemudian, seluruh tempat itu meledak. Kau lihat itu. Pengawal wanita itu gila. Luar biasa. Dia berhasil melumpuhkan 4 penjaga keamanan sendirian tanpa kesulitan. Benar. Dari mana tuan muda itu berasal? Dia sangat agresif. Dia jelas bukan sosok biasa. Tentu saja. Menurutku, dia mungkin tuan muda kaya dari ibu kota, yang sedang tur. Wah, ramai sekali hari ini. Semua klien lain yang tidak mencolok berdiskusi tentang apa yang terjadi. Di pihak Tuan Muda Han, ia merasakan berbagai macam emosi yang campur aduk. Tuan Muda Han berasal dari keluarga terpandang. Tentu saja, dia bukan orang bodoh. Dia bisa dengan mudah menilai kekuatan seseorang dari pengawalnya. Pengawal wanita itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan semua orang. Dia bukan seseorang yang bisa dibiayai oleh orang kaya biasa. Siapa orang ini? Tuan Muda Han menyipitkan mata dan berpikir sejenak. Dia pasti punya latar belakang yang kuat kalau punya pengawal wanita sekuat itu. Lalu ia menatap manajer. Apa dia bilang ingin membeli 2 villa itu? Senilai 16 juta. Ya. Manajer itu hampir menangis. Kukira dia bercanda. Siapa yang memintanya hanya menawarkan 500.000 yuan agar kita bisa memulai pekerjaan rekonstruksi? Sial. Sudah kubilang jangan sok dan meremehkan orang lain. Kau masih tidak mau percaya padaku. Sekarang kau menderita, kan? Suara Tuan Muda Han dingin. Kau tidak punya kesempatan menjual villa ini sekarang. Bahkan aku mungkin tidak bisa menghentikan ini hari ini. Pengawalnya terlalu kuat. Mustahil kita bisa mengalahkannya 1 lawan 1. Bahkan pertarungan kelompok pun mungkin tidak cukup. Sang manajer semakin panik sekarang. Sejujurnya, dia terus memantau ketika Hong Dali pertama kali mendengar kabar Hong Dali datang untuk membeli villa. Dia melihat Hong Dali keluar dari taksi ketika dia tiba. Karena itu, dia pikir Hong Dali hanya bercanda, siapa yang mau naik taksi ke sini kalau dia bisa membeli villa dengan garasi besar seperti itu. Namun, ia jelas salah. Hong Dali tidak punya cukup waktu untuk membeli mobil. Yang terpenting, Hong Dali hanya tahu cara duduk di mobil, bukan mengendarainya. Gu Feifei bahkan belum pernah menyentuh alat transportasi manual sebelumnya. Sebagai anggota keluarga kerajaan Senglong, ia selalu duduk di mobil-mobil mewah yang dikemudikan oleh kecerdasan buatan. Tuan Muda Han, tolong bantu saya. Mata manajer itu memerah. Ia begitu ketakutan hingga hampir menangis. Saya khawatir dia akan mencari masalah dengan saya. Lalu, jika dia melakukan segala macam hal yang tak terkatakan kepada saya. Orang-orang berkuasa biasanya memperlakukan perempuan dengan melakukan hal-hal yang tak terkatakan. Segala macam hal yang mengerikan. Tidak perlu mengincar orang rendahan sepertimu. Tuan Muda Han menyipitkan matanya dan berkata, kalau dia mau macam-macam denganmu, kau pasti sudah ditampar setidaknya 2 kali tadi. Jangan khawatir. Tapi, aku penasaran. Apa latar belakangnya? Dia terlihat berusia 18 atau 19 tahun, paling lama 20 tahun. Pengawalnya paling lama 21 atau 22 tahun. Tapi, aku belum pernah mendengar ada tuan muda dari ibu kota seusia itu, yang membawa pengawal wanita kemana-mana. Kenapa lagi kemunculan Tuan Muda Han ini memicu reaksi keras dari manajer? Seolah-olah seekor lalat menemukan madu. Latar belakang orang ini memang kuat.
Dia punya kendali dan pengaruh atas segalanya di ibu kota provinsi utara ini. Saya telepon dulu. Tuan Mudahan mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Panggilan itu segera tersambung. Paman Liu, apakah Anda sibuk? Ah, begini. Saya bertemu seorang pemuda hari ini, dia cukup menarik. Dia membawa seorang pengawal wanita yang sangat kuat. Dia berhasil melumpuhkan 4 petugas keamanan tanpa perlu berkeringat. Ya. Saya tidak mungkin berbohong tentang itu, haha. Paman Liu, bisakah Anda membantu saya menyelidiki asal-usul orang ini? Saya harus berhati-hati agar tidak salah pilih. Baiklah, saya akan bertanya. Sambil berkata begitu, ia menatap manajernya. 2 anak muda ini datang naik taksi, kan? Yakin? Ya, saya yakin. Manajer itu berkata pelan, mereka naik taksi. Kalau tidak, saya tidak akan berasumsi mereka hanya datang untuk membuat masalah. Oh, Tuan Mudahan berbicara di teleponnya. Mereka naik taksi ke sini. Baru saja, sekitar jam 3 sore. Pria itu mengenakan pakaian kasual serba abu-abu. Sepertinya merek yang bagus. Tingginya sekitar 1,76 meter. Gadis itu mengenakan pakaian olahraga kasual berwarna biru. Tingginya 1,9 meter dan sangat gemuk. Pinggangnya sangat besar, tapi wajahnya cantik. Baiklah. Aku akan menunggu kabar darimu. Bab 1092. Beli beberapa apel. Tak lama kemudian, Tuan Mudahan selesai dan menutup telepon. Ia menarik napas pelan dan berkata, baiklah, Paman Liu yang mengurusnya. Karena beliau naik taksi ke sini, mereka tinggal memeriksa rekaman CCTV taksi-taksi di sekitar sini pukul 3 sore. Gampang. Tak lama kemudian, Tuan Mudahan melihat notifikasi di ponselnya. Ia membukanya dan melihat foto yang dikirim Paman Liu melalui Weixin. Orang di dalamnya adalah Hong Dali dan Gu Feifei. Itu mereka, jawab Tuan Mudahan. Beberapa menit kemudian, teleponnya berdering lagi. Tuan Mudahan langsung tersenyum ketika mengangkat telepon. Kau sudah menemukannya. Cepat sekali. Ya, mereka memang dari ibu kota. Paman Liu berkata, aku tidak tahu kenapa mereka datang ke sini. Pria itu bernama Hong Dali. Gadis itu Gu Feifei. Mereka berada di sebuah kafe internet bernama Paramon di sisi timur kota. Alamat tempat tinggal mereka berada di dalam gang kecil di ibu kota. Tapi, itu tidak berarti apa-apa. Aku juga penasaran sekarang. Tidak ada keluarga berpengaruh bermarga Hong di ibu kota. Dari mana sebenarnya pengawal kuat pria ini berasal? Bukan dari keluarga berpengaruh. Tuan Mudahan bertanya-tanya. Itu tidak mungkin, kan? Sulit dikatakan, kata Paman Liu perlahan, hanya naga ganas yang berani menyeberangi sungai. Ingatlah untuk berhati-hati. Jika pengawal itu bisa menangani 4 penjaga keamanan tanpa terluka, dia pasti orang yang berbahaya. Jangan mudah berkonflik dengan mereka. Ini untuk mencegahmu menderita kerugian yang tak tergantikan. Baiklah, aku mengerti. Tuan Mudahan mengangguk dan menutup telepon. Hanya naga ganas yang berani menyeberangi sungai. Hanya naga ganas yang berani menyeberangi sungai. Tuan Mudahan menggelengkan kepala dan tersenyum. Sepertinya kota kita akan mengalami perubahan drastis, haha. Ia menepuk bahu gadis itu. Baiklah, kita tidak akan melihat-lihat rumah lagi hari ini. Ayo kita pergi ke pameran motor di Stadion Five River. Mobil-mobil yang dipajang di sana semuanya mobil mewah kelas atas. Patut dilihat. Ya, sayang. Wanita biasanya tak terlalu keberatan dengan mobil mewah kelas atas. Gadis itu langsung setuju. Di pihak Hong Dali, setelah meninggalkan lobi penjualan bersama Gu Feifei, ia mendesah pelan. Gu Feifei berkata, apa yang kau pikirkan? Kemana kita selanjutnya? Coba kupikirkan. Hong Dali berpikir sejenak dan berkata, kita beli ponsel dulu, baru mobil. Kita tidak punya tempat untuk beristirahat di sini. Sebenarnya, kita tidak punya apa-apa. Agak merepotkan. Tentu. Gu Feifei bersikap acuh tak acuh. Gu Feifei tidak merasakan tekanan apapun di dimensi ini, lagi pula, tak satu pun musuh bebuyutannya bisa sampai di sini. Terlebih lagi, ia tak terkalahkan di sini, jadi ia sama sekali tidak khawatir. Taksi. Hong Dali memanggil taksi. Ke toko Apple terdekat. Baiklah. Begitu mereka berdua naik, sopir taksi itu menginjak gas dan melaju kencang. Di luar toko Apple, Hong Dali memandangi logo Apple yang ikonik itu. Sungguh menawan. Saya masih menggunakan ponsel Nokia tertua sebelum transmigrasi. Jenis yang bisa digunakan untuk menahan peluru. Saya bahkan tidak pernah membayangkan produk kelas atas seperti ponsel Apple. Namun, sekarang situasinya berbeda, mari kita lihat apakah iPhone 6 akan dirilis. Begitu mereka masuk, staf langsung maju. Selamat datang. Hong Dali mengangguk dan bertanya, berapa nomor iPhone sekarang?
Staf itu menatap dengan mulut ternganga, apakah Anda dari desa terpencil? Anda bahkan tidak tahu iPhone mana yang sedang beredar sekarang. Tapi seharusnya tidak begitu, dilihat dari apa yang dikenakannya. Stafnya tidak berani memperlakukannya dengan buruk, jadi dia buru-buru menjelaskan, produk terbaru adalah iPhone 6. Namun, versi 4 dan 5 juga tersedia. Pak, yang mana yang Anda minati? Seperti dugaanku, edisi 6 sudah rilis. Baru setahun. Senang sekali, pembaruannya lumayan cepat. Berapa harga iPhone 6? Apakah ada 6 Plus? Tanya Hong Dali. Kamu nggak tahu angkanya, tapi tahu nggak kalau 6 punya versi Plus? Ada apa denganmu? Staf itu sedikit terkejut, tetapi dia tetap mengangguk. Baik, Pak. Ada unit demo. Hong Dali melirik ke sekeliling. Ia segera melihat model yang tak dikenalnya. Kemungkinan besar itu iPhone 6 Plus. Ia menghampiri dan mengambilnya. Berapa harga 6 Plus ini? Staf itu menahan tawanya. Pak, Anda memegang iPhone 6, bukan Plus. Bukankah ini yang benar? Layarnya terlihat cukup besar. Hong Dali tersenyum malu dan mengembalikan iPhone 6-nya. Akhirnya ia melihat iPhone Plus, memang besar sekali. Dia memegangnya dengan kagum. Berapa harganya? Pak, versi penyimpanan 32 GB harganya 5.600. 64 GB harganya 6.400. 128 GB harganya 6.900. Staf itu buru-buru memperkenalkannya. Ada 3 warna yang tersedia, hitam, perak, dan emas Nouveau Riche. Yang mana yang Anda minati? Coba kulihat emas Nouveau Riche. Hong Dali tersenyum, dia sedang memegang emas perak dan tidak terlalu menyukainya. Tak lama kemudian, staf membawakan unit demo. Hong Dali mencobanya dan memberikan ulasannya. Memang lebih bagus daripada Nokia. Semua orang di sekitar langsung tertawa terbahak-bahak. Staf itu menahan tawa. Ya, Pak. Sudah pilih modelnya. Adegan itu menarik. Seorang anak desa membandingkan iPhone 6 Plus dengan Nokia. Semua orang di toko berkumpul untuk mengamati. Yang Nouveau Riche emas 128 GB. Sebagai anak yang hilang dan seorang Nouveau Riche, Hong Dali jelas harus menggunakan yang terbaik yang ada. Aku pakai yang itu dulu. Menggunakan iPhone 6 Plus emas Nouveau Riche 128 GB hanya untuk bertahan. Saya juga ingin bertahan. Mulut staf itu ternganga lagi. Baik, Pak. Silakan ikuti saya untuk pembayaran di sini. Semua orang di sekitarnya memandangnya seperti alien. Dia bahkan tidak bernegosiasi sama sekali. Tidak perlu terburu-buru. Hong Dali menghentikan stafnya. Biar saya hitung dulu. Apa dia mau mundur? Para staf panik. Hong Dali menghitung dengan jarinya. 1, 2, 3, 4. Gu Feifei cemberut. Berhenti menghitung. 30 pasti sudah cukup. Masuk akal. Kalau begitu, aku ambil 30 ponsel dulu. Hong Dali mengeluarkan kartu kreditnya. Di mana aku harus bayar? Orang-orang di sekitarnya tak lagi memandangnya seperti alien. Tatapan mereka berubah menjadi kekaguman yang mendalam. Seseorang langsung mengeluarkan ponselnya untuk memotret. Penampakan orang kaya baru yang sesungguhnya. Akhirnya aku bertemu dengannya hari ini. Ya Tuhan, dia sangat tampan. Dia membeli 30 iPhone 6 Plus emas Nouveau Riche dengan penyimpanan 128 GB sekaligus. Foto itu segera menjadi tren di media sosial. 30. Staf itu merasa sedikit pusing karena gembira. Lagi pula, dia adalah staf penjualan. Gajinya sangat bergantung pada komisi penjualan. Napasnya tercekat saat menatap Hong Dali seperti mesin ATM. Kalau saja dia bukan laki-laki, dia bahkan akan mempertimbangkan untuk menawarkan tubuhnya. Bos, silakan lewat sini. Hong Dali mengikuti petugas untuk membayar, jadi Gu Feifei ditinggalkan sendirian tanpa melakukan apapun. Ia melihat sebuah poster menarik dan menunjuknya. Siapa ini? Tak seorang pun berani menertawakannya sekarang. Dia GM, atau Deng Ziki, seorang penyanyi wanita. Dia sangat terkenal. Apa kau bahkan tidak mengenalinya? Kenapa aku harus mengenalinya? Gu Feifei cemberut. Biasa saja. Kita bisa bertemu kalau ada waktu. Apa katanya? Bertemu kalau mereka punya waktu. Dia ratu musik pop termuda. Apa dia seseorang yang bisa ditemui begitu saja? Sambil mengobrol, Hong Dali mengeluarkan 30 iPhone tersebut. Seberapa berat 30 iPhone 6 Plus itu? Mereka menghabiskan lebih dari setengah meter kubik ruang bersama kotak dan aksesorinya. Yang lebih penting, mereka benar-benar berat. Feifei, bantu aku bawa ini. Hong Dali menyerahkan kotak itu kepada Gu Feifei. Berat sekali. Gu Feifei memegang tas besar itu seolah-olah sedang membawa seledri.
Kita mau kemana selanjutnya? Beli beberapa kartu SIM. Hong Dali menjentikkan jarinya. Lalu kita beli mobil, lalu rumah. Setelah itu, urusan kita hari ini selesai. Semua orang menatap dengan kagum. Lihat gayanya. Beli beberapa kartu SIM, lalu mobil, lalu rumah. Seseorang langsung mengeluarkan ponselnya dan mengambil banyak foto untuk diunggah ke media sosial. Tulisannya berbunyi, luar biasa. Penantang terbesar saudara si Chong telah muncul. Dia membeli 30 iPhone 6 Plus, dan dia berencana membeli mobil dan rumah. Puluhan orang langsung membalas unggahannya. Apaan sih, luar biasa. Orang kaya baru, bolehkah aku jadi antekmu? Orang kaya baru, bisakah kita berteman? Saya tidak pernah peduli apakah seseorang kaya atau tidak saat berteman. Dia hanya perlu membelikan saya rumah juga. Banyak sekali orang yang mengunggah ulang gambar tersebut, dan segera menjadi viral. Tak terkalahkan. Kakak Dali memang kakak Dali. Dia selalu keren kemanapun dia pergi. Begitu mereka keluar dari toko Apple, mereka langsung naik taksi ke toko China Mobile terdekat. Ketika sopir taksi melihat tas besar berisi iPhone 6 Plus yang dipegang Gu Feifei, ia langsung terkejut. Ia bahkan bertanya, "Bro, kamu bisnis grosir ponsel?" Hong Dali mengangguk. "Ya, grosiran acak. Aku ingin memberikannya sebagai hadiah." Sopir taksi itu langsung mengakui kekalahannya dan mengacungkan ibu jarinya. Kaya. Sesampainya di toko China Mobile, Hong Dali melempar 100 yuan. Simpan kembaliannya. Ia cukup kaya untuk bisa berubah-ubah. Ia tidak butuh uang receh. Dia langsung berlari ke konter nomor telepon. Gu Feifei menjatuhkan 30 iPhone 6 Plus ke lantai dan menarik perhatian. Perbedaan penampilan mereka berdua sangat mencolok. Gu Feifei tampak sangat garang. Karena itu, pemandu penjualan itu segera bergegas maju. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Ia tidak khawatir Hong Dali tersesat. Lagi pula, konter-konter itu diberi label dengan jelas. Bahkan seorang kaum idiot pun bisa menemukan jalannya di sini. Ia lebih khawatir wanita ini akan memukuli orang lain. "Yap, apa di sini ada yang jual nomor telepon?" Hong Dali duduk dengan nyaman dan menyilangkan kaki sambil melihat-lihat buku panduan penjualan. "Baik, Pak. Silakan ikuti saya." Pemandu penjualan itu membawa mereka ke sebuah konter. "Pak, silakan antri, terima kasih." Hong Dali tidak keberatan mengantre. Namun, ketika Gu Feifei berdiri mengantre dengan tangan terlipat, aura pembunuhnya langsung memenuhi udara di sekitarnya. Semua orang di depan mulai berkeringat dan gemetar sebelum mencari alasan untuk pergi. "Aduh, toiletnya di mana? Aku mau pipis nih." Itulah alasan pipisnya. "Bagaimana kabar bayinya? Apa? Sakit? Baiklah, aku pulang dulu." Itulah alasan panggilan teleponnya. "Aku sudah menunggu begitu lama, tapi giliranku belum juga tiba. Aku mau istirahat dulu." Itulah alasan yang sudah kulupakan. Semua orang langsung bubar. Hong Dali berjalan dengan angkuh ke konter. "Giliranku." Pemandu penjualan itu menatap dengan bingung dan mulutnya ternganga. Ini luar biasa. Bab 1093. Atas ke bawah. "Halo, Pak." Pramuniaga itu menatap Hong Dali dan tidak merasakan ada yang salah. Namun, ia tiba-tiba merasakan emosi yang kuat ketika melihat Gu Feifei yang berdiri di belakangnya. "Senang sekali bisa melayani Anda. Bolehkah saya tahu apa yang bisa saya bantu hari ini?" Nada bicaranya sungguh berbeda. "Saya ingin membeli beberapa nomor telepon. Apakah Anda punya nomor yang bagus saat ini?" "Saya ingin yang mudah diingat," kata Hong Dali. "Nomor telepon punya satu karakteristik. Semakin mudah kombinasinya dihafal, semakin mahal harganya." Penjualnya tidak yakin jenis nomor apa yang diinginkan Hong Dali. "Pak, bolehkah saya tahu kira-kira level apa yang Anda cari?" "Level berapa?" Jawaban Hong Dali sederhana dan langsung ke intinya. "Dari atas ke bawah. Lakukan sesukamu." Penjual itu hampir mati tersedak saat mendengar kata-kata Hong Dali. Dari atas ke bawah, itulah pertama kalinya dia melihat seseorang memilih angka seperti itu. "Maaf, Pak. Saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Berapa harga nomor termahal di sini sekarang?" tanya Hong Dali. 100.000 yuan. 4 digit terakhirnya sama, jawab penjual itu. Mata orang banyak hampir tertunduk ke lantai. Hong Dali mengangkat kantong ponsel itu dan meletakkannya di atas meja. 30 angka. Susun dari atas ke bawah. "Ngomong-ngomong, bantu aku memasukkan semua kartu dan memasangnya dengan benar. Sekarang ada layanan 4G atau semacamnya, kan?" Si penjual ternganga kaget. Semua orang ternganga. Seluruh tempat itu langsung hening. Mereka pernah melihat atau setidaknya mendengar tentang bos yang membeli nomor-nomor tertentu. Namun, ini pertama kalinya semua orang melihat seseorang membeli nomor seperti Hong Dali. 30 nomor. Dia mengambil semuanya dari atas ke bawah. Keren.
Mendominasi. Kaya baru tingkat dewa. Tenaga penjual itu tidak sanggup menangani klien sebesar itu sendirian. Jadi, ia memanggil manajernya. Pak, ini manajer kami. Mohon sampaikan permintaan Anda kepadanya. Saya tidak berwenang menyetujui transaksi sebesar itu. Itu sudah diduga. Angka terbaiknya pasti 100.000. Bahkan yang lebih murah pun harganya setidaknya 10.000. 30 angka akan berjumlah setidaknya 800.000. Kapan seorang penjual kecil seperti dia pernah mengalami transaksi sebesar itu? Karena itu, ia dengan tegas memanggil manajernya, hidupnya tidak akan mudah di masa depan jika ia mencoba menyimpan transaksi itu sendirian. Halo, Pak. Manajer itu menghampiri dan tersenyum sambil menanyakan permintaan Hong Dali. Beginilah situasi saat ini. Proses administrasi mungkin akan memakan waktu cukup lama, karena beban kerja yang dibutuhkan cukup berat. Sementara itu, izinkan saya memperkenalkan beberapa rencana dasar kepada Anda. Ya, tentu. Ceritakan tentang mereka. Hong Dali mengangguk. Nomor baru harus diverifikasi dengan bukti identitas yang sah sebelum bisa diproses. Kamu beli 30 kartu sekaligus di sini. Meskipun ini bisnis besar bagi kami, semuanya akan tetap agak rumit tanpa identitas yang sah, jadi. Manajer itu pertama kali mengingatkan Hong Dali tentang masalah itu. Hong Dali membutuhkan kartu identitas pribadi yang sah untuk pembelian kartu SIM. Jika tidak, ia akan kehilangan nomornya selamanya jika ponselnya hilang. Benar juga. Hong Dali menyentuh dagunya. Sepertinya aku harus kembali ke sini lagi. Lupakan saja, aku beli dulu nomornya. Layanan apa lagi yang ada? Ceritakan tentang 4G itu atau apalah namanya. Karena manajer telah mengingatkan Hong Dali tentang masalah utamanya, ia kemudian memperkenalkan semua paket yang tersedia. Paket yang saat ini direkomendasikan meliputi paket data dan isi ulang pulsa. Kedua paket ini wajib untuk setiap pembelian kartu SIM. Untuk layanan lainnya, Anda dapat membelinya kapanpun Anda mau, Pak. China Mobile punya banyak layanan acak lainnya. Namun, manajernya bisa merasakan bahwa Hong Dali bukan pelanggan biasa. Karena itu, ia tidak berani berbohong. Lagi pula, mereka tidak mampu menggertak pelanggan besar ini. Jika mereka memaksakan paket terlalu banyak, mereka bisa saja marah dan pergi. Itu tidak akan sepadan. Baiklah, mari kita selesaikan semuanya, Hong Dali memutuskan. Saya ingin paket data maksimum. Berapa banyak data yang saya dapatkan? Lihat betapa menakjubkannya itu. Dia langsung meminta rencana terbesar. Kuota data terbanyak yang bisa Anda dapatkan adalah dengan paket 4G seharga 288 yuan per bulan. Dengan 288 yuan per bulan, Anda akan mendapatkan 1000 menit panggilan lokal keluar dan 4 gigabit data lokal. Manajer itu tersenyum dan berkata, saya rasa paket itu cukup untuk Anda gunakan, Pak. 4 gigabit. Hong Dali berpikir sejenak. Lalu, ia bertanya kepada manajer, saya tidak bisa menonton banyak film dengan itu, kan? Semua orang tercengang. Lihat itu. Apa arti orang kaya baru? Hanya orang yang menonton film dengan data 4G dan bukan Wi-Fi yang bisa disebut orang kaya baru sejati. Manajer itu tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Pak, Anda bisa pakai Wi-Fi untuk menonton film. Terlalu merepotkan. Ada yang lebih besar, tanya Hong Dali lagi. Baik, Pak. Manajer itu mengangguk tegas. 1.288 yuan per bulan, Anda akan mendapatkan kuota data 30 gigabit. Cukup. Hong Dali menepuk pahanya. Aku akan ambil itu untuk ke-30 angka itu. Semua orang langsung tercengang, mendominasi. Lalu berapa banyak kredit yang ingin Anda isi ulang ke setiap kartu, Tuan? Manajer itu berkeringat deras. Dia belum pernah bertemu klien kaya baru seperti itu seumur hidupnya. Max, jawab Hong Dali. Semua orang tercengang lagi. Banyak sekali orang yang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengunggah cerita ini di media sosial. Seorang kaya baru kelas dewa telah ditemukan. Tak terkalahkan. Dia membeli 30 nomor telepon dari atas sampai bawah dan juga paket data bulanan 30 gigabit hanya untuk menonton film. Dia meminta pulsa diisi ulang hingga batas maksimal. Suami nasional, posisi saudara si Chong sedang dipertanyakan. Pernahkah Anda bertemu orang yang mengisi pulsa ponselnya sampai batas maksimal? Orang kaya baru, izinkan aku menjadi simpananmu. Aku tahu cara memasak dan menghangatkan tempat tidurmu. Tentu saja, mustahil untuk benar-benar mengisi pulsa hingga maksimum. Manajer meminta persetujuan Hong Dali sebelum menambahkan pulsa senilai 10.000 yuan ke setiap kartu. Maka, hasil yang diperolehnya dari perjalanan ini adalah sebagai berikut, 30 kartu SIM dengan digit akhir yang berurutan, 30 set paket data yang mencakup 30 gigabit per bulan, serta pulsa seluler senilai 10.000 yuan dalam setiap kartu SIM. Mengingat pengeluaran normal Hong Dali, ini hanyalah perjalanan biasa. Semua orang terkejut.
Sementara itu, Hong Dali tetap tenang. Gu Feifei juga tenang, bagi seorang anak yang kehilangan lebih dari 700 juta dolar hanya karena membeli saham dengan limit down, beberapa ratus ribu memang bukan masalah besar. Karena itu, Gu Feifei juga sedikit penasaran. Hong Dali ini bilang dia di sini untuk bersenang-senang. Dilihat dari situasi saat ini, tidak ada pejuang kuat di dimensi ini, dan mereka tidak perlu khawatir tentang uang. Sejujurnya, dia mulai jatuh cinta pada tempat ini. Hidup bebas stres. Betapa indahnya itu, ya. Ponsel ini untukmu. Hong Dali memberikan ponsel itu kepada Gu Feifei dan berkata, kita bisa menggunakannya untuk menghubungi satu sama lain jika kita terpisah. Tentu. Karena mereka berada di dimensi yang berbeda, Gu Feifei jauh lebih bersedia menerima barang dari Hong Dali. Ia menerimanya dan berkata, kemana selanjutnya? Lanjut belanja. Semua orang memasang telinga, menunggu dengan tenang untuk mendengar apa yang akan dilakukan orang kaya baru tingkat dewa ini selanjutnya. Rumah dulu atau mobil dulu? Hong Dali agak ragu. Kalau kita beli mobil dulu, kita nggak punya garasi untuk menyimpannya. Tapi kalau kita beli rumah dulu, kita nggak punya mobil untuk membawanya. Itu menyedihkan. Semua orang tercengang lagi. Lihatlah orang kaya. Mereka tidak punya masalah membeli rumah dan mobil. Satu-satunya masalah adalah mana yang harus dibeli duluan. Manajer ini memang orang yang cerdas. Ia tahu bahwa ini adalah tuan muda yang kaya raya, dan mereka harus melayaninya dengan baik. Ia langsung tersenyum dan berkata, Tuan, kalau Bapak tidak keberatan, saya bisa mengantar Bapak membeli mobil dulu. Saya punya teman yang sedang mengurus pameran mobil. Ada banyak mobil bagus di sana. Kalau Bapak tidak keberatan, saya bisa mengantar Bapak sendiri. Ternyata ada hal baik seperti itu. Sejujurnya, Hong Dali terlalu malas. Karena itu, ia langsung mengangguk. Baiklah. Ayo kita ke sana sekarang. Saat mereka keluar dari gedung, manajer mengungkapkan kekagumannya yang mendalam dan bertanya kepada Hong Dali, Pak, Anda sangat murah hati. Saya ingin tahu mobil jenis apa yang Anda cari. Mobil kelas bawah, menengah, dan atas semuanya tersedia di pameran motor ini. Namun, pameran ini lebih berfokus pada mobil-mobil kelas atas. Oh, berapa tingginya? Tanya Hong Dali. Kira-kira berapa? Yang lebih murah harganya sedikit di atas 1 juta. Yang lebih bagus harganya puluhan juta. Manajer itu mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada Hong Dali. Kalau Bapak tidak keberatan, ini kartu nama saya. Kalau ada yang Bapak butuhkan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Oh, tentu. Hong Dali mengambil kartu nama itu dan meliriknya. Namanya mudah diingat, Sang Hong Xiu. Dia cukup lincah. Lumayan. Perjalanan dari China Mobile ke Stadion Five River tempat pameran otomotif berlangsung memakan waktu sekitar 10 menit. Mereka mengobrol sebentar di sepanjang jalan dan tak lama kemudian tiba. Kita sudah sampai. Ini dia. Sang Hong Xiu memarkir mobilnya dan berkata, karena ini pameran mobil mewah, banyak sekali gadis-gadis yang memamerkan mobil di sini. Mereka semua sangat cantik. Jadi, banyak juga yang datang ke pameran mobil ini. Dimengerti. Hong Dali tersenyum dan mengangguk. Pameran otomotif. Jumlah penonton pria pasti akan lebih banyak jika ada lebih banyak gadis cantik yang mengendarai mobil. Mereka bertiga berjalan memasuki stadion. Begitu masuk, Hong Dali langsung merasa senang. Pameran otomotif saat itu benar-benar penuh sesak. Semua orang mengangkat kamera mereka untuk mengambil foto dengan penuh semangat. Meskipun 99% orang yang hadir tidak mampu membeli mobil apapun, mereka tetap bisa melihat-lihat dan mengambil beberapa foto. Seperti dikatakan Sang Hong Xiu, ini memang pameran motor kelas atas. Audi R8, Aston Martin ke-58 Vantage, V12 Vantage, DB9, Porsche 911, 918, Bentley, Lamborghini, Maserati. Hong Dali bahkan melihat 2 Bugatti Veyron di tengah seluruh pameran otomotif. Para gadis di kereta itu tinggi dan berkaki jenjang. Mereka mengenakan pakaian terbuka dan berpose dalam berbagai posisi agar para pelanggan bisa berfoto. Ini pameran mobil mewah. Gu Feifei telah menghadiri banyak acara besar. Ia memberikan ulasan yang cukup baik. Desainnya lumayan. Tapi, operasionalnya terlalu merepotkan. Menurut pendapatnya, semua kendaraan yang tidak dipiloti kecerdasan buatan itu merepotkan. Sang Hong Xiu berkeringat deras. Ia segera menelepon temannya. Tak lama kemudian, seorang pemuda berpakaian rapi bergegas menghampiri dan tersenyum ketika melihat Hong Dali. Apakah ini tuan muda yang tertarik dengan mobil? Halo, nama saya Lin Ye. Silakan ke sini. Tentu. Hong Dali tersenyum dan mengangguk. Sambil berjalan, Lin Ye bertanya, Tuan muda Dali, berapa kisaran harga mobil yang ingin Anda lihat? Ada puluhan mobil mewah di pameran itu. Oleh karena itu,
kisaran harga adalah hal terpenting. Mulailah dari yang terbaik. Hong Dali mendengus. Tentu. Silakan ke sini. Lin Ye membawa Hong Dali ke depan sebuah Bugatti Veyron dan memperkenalkannya. Bugatti Veyron, salah satu mobil sport terbaik di dunia saat ini. Eksteriornya sempurna. Bentuknya sempurna. Tenaganya sempurna. Semuanya sempurna. Mobil ini benar-benar cocok untuk semua orang kelas atas di dunia. Jika Anda punya uang untuk membelinya, mobil ini pasti pilihan terbaik untuk Anda. Bab 1094. Apakah ada yang lebih besar? Lin Ye membuat semuanya terdengar begitu indah, dan Hong Dali adalah orang yang menghabiskan waktu tanpa berkedip. Bugatti Veyron ini sangat cocok untuknya. Bugatti Veyron jelas merupakan mobil yang paling menarik perhatian di pameran otomotif. Sebelumnya, banyak orang berkumpul untuk berfoto. Ketika Hong Dali dan yang lainnya datang, Lin Ye mulai memperkenalkan performanya. Terutama ketika ia menyebutkan pembeliannya, semakin banyak orang yang mengerumuni mereka. Terutama model pameran mobil itu. Cara dia memandang Hong Dali sungguh menawan, dan dia bahkan berpose dengan sangat apik. Sangat menarik. Kemudian, Gu Feifei dengan tegas merusak suasana. Sebenarnya, ia tidak berbuat banyak. Ia hanya berjalan mendekat, membuka pintu mobil, dan mencoba duduk di dalam mobil sebentar, tetapi ia gagal. Kemudian, ia mengutarakan pendapatnya. Ruangnya kurang indah. Selanjutnya, semua orang langsung ternganga. Baiklah, jika menurut desain ruang, itu memang tidak terlalu bagus. Keringat Lin Ye seperti air terjun. Ia segera pergi dan membawa Hong Dali pergi. Maaf aku terlalu banyak mengawasi. Mari kita lihat mobil-mobil ukuran sedang hingga besar. Mereka bertiga berjalan menuju bagian mobil berukuran sedang besar. Saat mereka berjalan, Gu Feifei tiba-tiba terkekeh dan menyenggol Hong Dali. Dunia ini sempit. Bukankah itu Tuan Muda Han? Hong Dali melihat ke arah yang ditunjuk wanita itu dan memang, ia melihat Tuan Muda Han bersama seorang wanita. Mereka sedang melihat sebuah BMW seri 5. Sambil memandang, Hong Dali menanyakan pendapat wanita itu. Ayo kita lihat. Suasananya tidak seketat bintang Shenglong, jadi Gu Feifei jelas tidak takut pada apapun. Ia menarik Hong Dali dan mendekati mereka. Ayo kita lihat apa yang mereka rencanakan. Bagaimana ya, Hong Dali dan Gu Feifei memang terlihat serasi. Begitu mereka berdua berjalan mendekat, wanita itu melihat mereka. Ketangguhan Gu Feifei meninggalkan kesan mendalam padanya, jadi tanpa sadar ia bersandar pada Tuan Muda Han, menyodok lengannya, dan berbisik, cepat, lihat. Itu mereka. Siapa? Tuan Muda Han berbalik dan tertegun saat melihat Hong Dali. Mereka. Enyahlah. Gu Feifei memukul Tuan Muda Han dan menyeretnya ke samping. Ia hampir jatuh menimpa wanita itu. Tuan Muda Han menahan amarahnya, tak berani bersuara. Ia akan mencari mati jika melawan wanita tangguh ini. Karena itu, ia hanya mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, kita semua orang beradab. Bisakah kau tidak bersikap kasar seperti itu? Tidak. Gu Feifei terkekeh sambil menatap Tuan Muda Han. Bagaimana kalau kau panggil 2 penjaga lagi? Gu Feifei merenungkan bagaimana Tuan Muda Han sebelumnya memanggil penjaga keamanan, jumlah mereka terlalu sedikit, tidak cukup baginya untuk bertarung. Lupakan saja, aku tidak akan merendahkan diri sepertimu. Tuan Muda Han dengan tegas mengabaikan Gu Feifei, lalu menatap Hong Dali. Itu adalah kesalahan penilaianku. Karena kita bertemu di sini, izinkan aku meminta maaf padamu. Kuharap kau tidak menyimpannya dalam hati. Ia mengulurkan tangannya. Han Songyang. Senang bertemu denganmu. Kemudian, ia memperkenalkan rekannya. Pacarku, Fang Ziying. Karena sudah bilang begitu, apalagi yang bisa Hong Dali katakan. Dia mengangguk. Enggak apa-apa. Ini cuma salah paham. Aku Hong Dali. Halo. Kamu lagi lihat-lihat mobil. Aku berencana membeli BMW seri 5, mobil ini lumayan, cocok juga untuk wanita. Han Songyang mengangguk. Aku akan membelikannya. Cocok untuk wanita. Gu Feifei berjalan mendekat dan masuk ke mobil. Cocok. Yah, mobil ini tidak bisa dibeli sekarang. Wajah Han Songyang memucat dan mengabaikannya. Ia menatap Hong Dali. Kau juga berniat membeli mobil. Kurasa mobil kecil biasa mungkin tidak cukup. Dengan ukuran tubuhnya, mungkin hanya Land Rover yang cocok. Sayang sekali Hummer sudah dihentikan produksinya. Kalau tidak, itu juga bagus. Sebenarnya, aku selalu berpikir dia harus mengendarai tank. Hong Dali mendengus. Membeli mobil itu tidak mudah. Mendengarkan Hong Dali sungguh menarik. Fang Ziying menutup mulutnya dan terkikik. Baiklah. Gu Feifei turun dari BMW seri 5 dan bergumam. Membosankan. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bertarung. Dahlia, cepat beli supaya kita bisa pergi ke tempat lain.
Tidak ada yang bagus di sini. Mobil-mobilnya biasa saja. Terlalu merepotkan untuk mengendarainya. Tidak ada AI di sini juga. Di matanya, mobil tanpa AI semuanya kelas rendah. Pada saat ini, Lin Ye segera memanfaatkan kesempatan itu. Ya. Land Rover lumayan. Luas, cukup bertenaga, dan bergaya. Sistemnya juga cukup cerdas. Land Rover Hong Dali mendengus. Mobilnya lumayan, tapi dia tidak punya cukup uang. Tepat pada saat itu, suara sistem tiba-tiba terdengar. Jam perdagangan berakhir. Jumlah yang terbuang host hari ini, 32.064.872 dolar senglong. Poin atribut saat ini, 355. Wahahaha. Dia benar bermain di pasar saham. Poin atributnya bertambah tanpa perlu dia lakukan apapun. Tukarkan dulu dengan uang. Ia segera menukarkan 10 juta ke kartu banknya dan menyimpan sisa poin atributnya untuk berjaga-jaga jika nanti dibutuhkan. Hong Dali melihat ke kiri dan ke kanan. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat Land Rover-nya. Semoga memuaskan. Han Songyang dan Fang Ziying diam-diam saling memandang. Sepertinya latar belakang Hong Dali ini cukup kuat. Dia berniat melihat Land Rover. Harganya sekitar 3 juta masing-masing. Membelinya saja tidak mudah, bahkan bagi Han Songyang. Sekelompok orang berjalan menuju area parkir untuk mencari Land Rover dan tak lama kemudian tiba. Saat itu, Gu Feifei tampak tertarik ketika melihat bodi mobil yang besar. Kemudian, ia duduk di dalam mobil, masih terlalu kecil. Ada mobil yang lebih besar, geram Hong Dali. Berubahlah dengan tegas. Han Songyang dan Fang Ziying tercengang. Lebih besar dari Land Rover. Tidak mudah menemukan mobil pribadi biasa yang lebih besar dari Land Rover. Untungnya, Lin Ye, sebagai salah satu manajer pameran mobil ini, cukup mengenal mobil-mobil di pameran tersebut. Ia berpikir sejenak, lalu menepuk pahanya. Ya, aku ingat sekarang. Mobil ini dijamin cocok untukmu. Lebih besar dari Land Rover. Beberapa dari mereka mengikuti dengan rasa ingin tahu dan tak lama kemudian, mata Hong Dali berbinar. Itu adalah jeep besar yang sebanding dengan kendaraan lapis baja. Warnanya hitam dan tampak jauh lebih besar daripada Land Rover. Lin Ye memperkenalkan. Penampilan agresif George Barton Super SUV 2015 memancarkan aura yang mengancam. Selain kecepatan, SUV ini juga memancarkan aura bertenaga, untuk menonjolkan efek visual yang ringkas. Kedua lampu kabut sengaja digeser ke tengah, memperlihatkan kesan gagah dan gagah. Kedua sisi bodi mobil lurus, dengan garis horizontal kiri dan kanan yang membentang di bagian depan dan belakang. Membentuk sisi bodi mobil menjadi persegi, memamerkan aura kokoh dan mengancam. Mobil ini dibekali mesin V8 berkapasitas 6.2L dan transmisi otomatis 6 percepatan. Interiornya memadukan dua warna, joknya dijahit tangan dan sangat nyaman. Mobil ini memiliki gaya yang elegan dan klasik. Kursi pengemudi dilengkapi dengan sistem penglihatan malam terintegrasi, navigasi satelit, serta sistem video dan audio multimedia, serta sistem satelit berteknologi tinggi. Mobil ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan Anda. SUV Super George Barton memiliki tampilan yang dominan, memberi kesan seolah-olah ia adalah kendaraan lapis baja yang dapat dikendarai di jalan raya. Panjangnya sekitar 6 meter membuat kendaraan besi ini hampir mencapai 4 ton tanpa muatan. 4 lampu besarnya menjamin keselamatan berkendara di malam hari. Kaca spion belakang yang besar memberikan pandangan yang baik untuk memastikan keselamatan berkendara. Kedua kait gandengan terbuka sepenuhnya, tetapi tidak mengganggu bagian kendaraan lainnya. Pentagon dan pelat nama GPATTON mengidentifikasi George Barton. Pentagon mencerminkan peringkat bintang Jenderal Patton. Suspensi depan monobeam 5 coil memberikan topangan yang baik untuk monster besi ini. Mobil ini dapat melaju dengan baik bahkan di jalan bergelombang. Suspensi belakangnya berupa suspensi coil pelat besi, yang mampu memberikan daya dukung beban yang sangat baik bagi kendaraan besi ini. Meskipun beratnya hampir 4 ton, ia tetap mampu memberikan topangan yang baik di jalan yang kasar. Di dalam, interior kulit dua warna plus D mahoni membuat seseorang merasa seperti tiran lokal. Kursi pengemudi yang lebar dan kokoh terasa sangat nyaman. Setir yang tebal dan kokoh memberikan rasa percaya diri bagi pengemudi. Tombol multifungsi di bagian atas juga memudahkan pengemudi untuk mengontrol sistem multimedia kendaraan. Dashboardnya sangat sederhana, tetapi semua informasi yang paling umum digunakan di dalam mobil dapat terlihat. Konsol tengahnya yang terbuat dari kayu mahoni terasa mewah. Semua tombolnya sangat besar dan mudah digunakan. Sangat luas, sehingga tidak akan sulit untuk menyilangkan kaki. Penumpang kursi belakang dapat menonton TV dengan bebas, atau menikmati DVD favorit mereka. Hong Dali langsung jatuh cinta pada monster logam ini. Mobil ini sungguh luar biasa kuatnya. Bagus. Hong Dali mengangguk penuh semangat. Berapa? 3,6 juta. Lin Ye tersenyum.
Mobil ini memiliki kontras yang luar biasa antara interior dan eksteriornya. Mobil ini tidak hanya memiliki kemampuan off-road yang baik dan tampilan yang dominan, tetapi juga memiliki jok yang mewah dan ruang duduk yang luas. Sangat cocok bagi mereka yang perlu berkendara di jalan yang kasar, atau pembeli yang menyukai tampilannya yang dominan. Namun dengan bandrol harga 3,6 juta, sepertinya mobil ini tidak akan menjadi mainan banyak orang. 3,6 juta memang bukan jumlah yang kecil. Bahkan untuk Han Songyang. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi orang kaya baru seperti Hong Dali. Ini dia. Berapa banyak yang kau punya sekarang? Hong Dali bertanya dengan santai. Itu bukan apa-apa baginya, tetapi selain Gu Feifei, keempat orang lainnya ternganga lebar, orang ini begitu nekat ingin membeli George Barton seharga 3,6 juta. Dia bahkan bertanya ada berapa banyak. Bab 1095. Kau saudaraku. Ini. Lin Ye menyeka keringat di dahinya, lalu berkata, ini pameran mobil. Kita cuma punya satu di sini. Kalau mau lebih, kamu harus ke bengkel George Patton 4S di ibu kota. Tidak mungkin dia berniat membelinya, 3,6 juta dan dia akan membelinya begitu saja, tiran lokal macam apa dia. Oh, cuma satu. Hong Dali mengeluarkan kartu banknya dan memberikannya. Silakan selesaikan urusan administrasinya. Kata sandinya 6 angka 0. Lalu, ia naik mobil bersama Gu Feifei. Feifei, coba mobilnya dan lihat bagaimana kondisinya. Kamu suka? Han Songyang langsung putus asa. 3,6 juta untuk mobil pengawalnya. Fang Ziying memperhatikan dengan iri. Bedanya, dia pacar Han Songyang, dan yang paling mampu dibelikan Han Songyang untuknya hanyalah BMW seri 5, padahal dia bahkan belum membayar. Hong Dali ini membelikan mobil seharga 3,6 juta untuk pengawalnya. Lin Ye mengambil alih kartu bank itu dan merasa bingung. Sang Hong Xiu tahu gaya Hong Dali dan segera menyenggolnya, mengingatkannya dengan lembut. Cepat pergi. Dia benar-benar tiran. Oke. Lin Ye akhirnya menjawab, mengambil kartu bank, dan berlari. Keringatnya bercucuran karena gembira, dia bisa mendapatkan banyak komisi dari 3,6 juta ini. Gu Feifei naik ke mobil dan mengutarakan pendapatnya. Lumayan juga. Setidaknya luas. Baguslah kamu suka. Hehe. Hong Dali senang dengan hasilnya. Ia tersenyum dan berkata, selamat menikmati, beritahu aku kalau ada yang kamu inginkan. Aku akan mengurus SIM-mu nanti dan kita bisa segera berkendara. Tentu saja, SIM bukanlah suatu keharusan bagi Gu Feifei. Dengan bakat bertarungnya, tidak akan ada bahaya bahkan jika ia mengebut di kota, tentu saja, mengebut tidak dianjurkan. Dali, sepertinya kau cukup berbakat. Hong Dali membeli George Patton tanpa berkedip. Dan sepertinya ia tak puas hanya dengan satu. Karena iri, ia mencoba sedikit menyanjungnya. Kau ada waktu malam ini. Aku akan meminta beberapa teman untuk mengadakan pesta penyambutan untukmu. Fang Ziying tersenyum dan melanjutkan, jika kamu lajang, aku bisa mengenalkan beberapa teman kepadamu. Anda tahu, untuk berintegrasi ke kelas atas. Terlepas dari semua itu, jika Hong Dali mengendarai George Patton Super SUV ke depan pintu sebuah akademi musik dan bersandar di jendela sambil bersiul santai, pasti akan ada gadis-gadis yang berbeda untuk dipilihnya setiap hari, tentu saja, Hong Dali orang baik. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Malam ini aku tidak punya acara apa-apa. Dia bisa tinggal di sini selama 24 jam. Karena itu, Hong Dali tidak terburu-buru. Tapi aku tidak minum, aku khawatir akan merusak kesenangannya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Han Songyang tersenyum. Kita hanya perlu saling mengenal. Kita bisa tetap berhubungan dan berkomunikasi. Teman-temanku semua suka bersenang-senang. Kita hanya bermain-main dan bersenang-senang. Baiklah. Hong Dali mengangguk. Lalu, ia memberikan nomor teleponnya kepada Han Songyang. Nomor saya 13.900.008.888, telepon saja kalau ada waktu. Nomor telepon yang baru saja dibelinya begitu dahsyat sekaligus menakutkan. Han Songyang sangat kagum ketika mendengarnya. Keren, nomor ini keren. Berapa harga yang kau bayar untuk nomor ini? 1 juta, Sang Hong Xiu tersenyum dan menjawab atas nama Hong Dali, menaikkan harganya 3 kali lipat. Baru saja dibeli dari perusahaan kami. Karena itu, bos saya bahkan sempat merayakannya. Tidak banyak orang kaya baru seperti Tuan Dali di sini. Di saat seperti ini, status sosial dan kehormatanlah yang penting. Seorang kaya baru yang membeli nomor seharga 1 juta, adalah seseorang yang dikagumi dimanapun ia berada. Keren. Memang, kekaguman Han Songyang pada Hong Dali tak berujung bagaikan sungai. Kau memang luar biasa. Sudah siap. Malam ini, aku akan menelepon. Ayo kita saling mengenal lebih baik. Baiklah. Dengan Gu Feifei di sampingnya,
Hong Dali tidak khawatir tentang apapun yang mungkin dilakukan Han Songyang padanya. Karena itu, ia segera setuju. Aku akan melihat-lihat rumah dulu dengan Fei Fei. Lagi pula, kita butuh tempat tinggal. Dia menyinggung soal membeli rumah lagi. Bagaimana mungkin Han Songyang melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Ia dengan tegas merekomendasikan dirinya sendiri. Dahlia, ngomong-ngomong, kita berkenalan saat membeli rumah, bagaimana kalau begini? Aku akan mengajakmu ke daerah Water Creek untuk melihat-lihat, teman ayahku yang bertanggung jawab atas proyek di daerah itu, kata-kataku cukup berbobot di sana, bagaimana menurutmu, beri aku sedikit harga diri. Karena dia sudah bilang begitu, rasanya tidak enak kalau Hong Dali menolaknya. Hong Dali berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Aku akan memeriksanya lagi. Pada saat ini, Gu Fei Fei angkat bicara. Minta manajer itu minta maaf. Kalau tidak, kantor penjualan akan kuhancurkan. Tak seorang pun akan meragukan kata-katanya. Han Songyang segera mengangguk. Setuju. Tak masalah. Aku akan memberitahunya saat kita sampai di sana. Kalau begitu, ayo berangkat. Hong Dali mendengus. Han tua, Fei Fei dan aku tidak bisa mengemudi. Bantu kami membawa mobil ini keluar. Ia berjalan menuju mobil dan Han Songyang tanpa sadar membukakan pintu mobil untuknya. Kemudian, Gu Fei Fei langsung duduk di baris ketiga, memainkan perannya sebagai pengawal dengan baik. Kehadirannya terasa berbeda setelah ia pergi ke alam semesta. Orang-orang biasa di bumi tetaplah biasa, betapapun hebatnya mereka. Namun, Hong Dali terlahir sebagai bangsawan Shenglong dan mengenakan banyak lingkaran cahaya. Orang bisa tahu bahwa ia luar biasa hanya dari tindakan kecilnya. Ziying, kendarai mobilku. Aku yang kendarai. Han Songyang menyerahkan kunci mobilnya kepada Fang Ziying. Land Rover itu mobil yang cukup bagus. Tentu saja, tidak bisa dibandingkan dengan George Patton ini. Oleh karena itu, di bawah sorotan orang-orang yang ada di sana untuk melihat mobil, Hong Dali dan beberapa dari mereka bersiap untuk pergi. Tepat saat mereka hendak pergi, sesuatu terjadi lagi. Ya, mobil-mobil di sana mirip dengan yang ini. Hong Dali menunjuk mobil lain yang tampak lebih mengesankan. Mobil apa itu? Kelihatannya lebih bagus daripada yang ini. Yang itu. Han Songyang menoleh dan tersenyum. Itu Knight 15. Harganya 15 juta. Orang biasa pasti tidak akan mampu membelinya. 15 juta. Hong Dali tercengang. Lebih baik daripada George Patton ini. Apakah Anda hanya memperhatikan harga saat membeli mobil? Jauh lebih baik. Tapi, kurasa harganya tidak sepadan. Saat Han Songyang berbicara, Hong Dali turun. Ayo, kita turun dari mobil. Cepat, cepat. Ya, situasi apa ini? Melihat Hong Dali turun dari mobil, Lin Ye berlari menghampiri, keringat bercucuran. Ia bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda Dali, ada apa? Apakah mobil ini kurang memuaskan? Sebaiknya tidak. Mobil seharga 3,6 juta. Jika ia ingin pengembalian uang, komisinya. Kurang memuaskan. Hong Dali mendengus. Ia menunjuk Knight 15. Aku lebih suka yang itu. Lin Ye hampir pingsan saking gembiranya. Knight 15, mobil seharga 15 juta. Tuan muda ini ingin membeli itu. Dali, apa kau bercanda? Han Songyang menatap dengan mata terbelalak. Harganya 15 juta. Hong Dali mengabaikannya dan membuka panel sistem. Ia membeli saham Shenglong Star senilai 2 miliar. Setiap poin yang jatuh, ia kehilangan 20 juta. Karena pasar saham tutup hari itu, sistem telah menghitung kerugian lebih dari 60 juta. Itu seperti ikan di air. Saya suka saham. Apalagi yang harus kukatakan? Hong Dali langsung memutuskan. Itu dia. Fei Fei, aku tidak mau mobil ini lagi. Ayo ganti ke yang itu. Tanganmu tidak gatal. Buang saja mobil ini dan lihat seberapa kokohnya. Oke. Gu Fei Fei tak bisa meminta lebih. Setelah semua orang turun, ia mengangkat tinjunya dan meninju pintu George Patton. Boom! Suara ledakan yang menggetarkan tanah terdengar. Ada penyok besar di pintu George Patton. Semua orang ternganga. Apa wanita ini monster? Situasi apa ini? Menghancurkan mobil. Dengan tinjunya. Ya Tuhan, itu tidak mungkin. Apa dia wanita super? Lihat kekuatannya. Mobil lapis bajanya penyok begitu saja. Ya, saya takut. Mobilnya bagus sekali. Han Songyang memperhatikan keringatnya menetes. Ia berteriak, Dali, berhenti, berhenti, sayang sekali membuang mobil sebagus ini. Kalau tidak cukup bagus untuk kita, kau bisa menjualnya padaku dengan harga lebih rendah, sayang sekali kalau dibuang. Ah, kau mau. Hong Dali menatap. Seharusnya kau bilang dari tadi. Baiklah, Fei Fei. Berhenti. Aku akan carikan yang lebih bagus nanti.
Ia menunjuk Bugatti Veyron dari kejauhan. Bagaimana kalau kau buang saja yang itu? Kakak Dali. Han Songyang langsung mengubah cara bicaranya pada Hong Dali dan memeluknya. Kau kan kakakku. Berhentilah bermain-main. Apa kau tidak melihat tatapan orang-orang di sekitarmu? Sekalipun kau kaya, bukan begini caranya. Kau bahkan tidak mau membayar villa-villa sebelumnya. Uangnya belum masuk. Hong Dali mendengus, lalu melihat ke kiri dan ke kanan. Hampir separuh pengunjung pameran mobil memperhatikannya. Rasanya kurang baik kalau terlalu banyak menarik perhatian. Baiklah, untuk saat ini kami tidak akan membuang mobil. Kamu boleh ambil mobil ini. Ah, untukku. Han Songyang ternganga. Mobil ini harganya 3,6 juta. Benar. Aku tidak akan memberimu kalau harganya cuma 36 yuan. Hong Dali cemberut. Kamu mau atau tidak? Ya, tentu saja. Siapapun yang menolak pasti bodoh. Lin Ye, yang sedari tadi menonton dari samping, terdiam. Ia pun menyerah. Silakan kerjakan dokumennya. Aku suka yang ini. Hong Dali menepuk kap mobil Night 15. Lebih mahal daripada George Patton. Ini bagus. Oke. Lin Yi terdiam. Apalagi yang dia tunggu? Dia pergi untuk menyelesaikan dokumennya. Begitu saja, Hong Dali langsung berganti mobil dan mendapatkan seorang antek, Han Songyang. Mereka langsung mengendarai mobil keluar, Fang Ziying mengikutinya dari belakang dengan penuh kekaguman, dan mereka pun menuju ke kantor penjualan. Bab 1096. Setelan sage bercahaya. Di dimensi lain, Bintang Senglong, rumah lelang kerajaan Senglong. Lot berikutnya adalah perlengkapan yang luar biasa. Juru lelang mengumumkan dengan lantang di atas panggung. Ini adalah barang yang luar biasa. Barang yang benar-benar luar biasa. Barang yang benar-benar luar biasa. Ini bukan sekadar barang yang luar biasa, ini juga bagian dari kostum yang luar biasa. Di sini, juru lelang berhenti sejenak dan menunggu hingga rasa penasaran semua orang tergugah sebelum berkata lantang, Fambres dari Radiant Sage. Saat juru lelang selesai memperkenalkan diri, banyak bangsawan Senglong yang duduk di bawah menarik napas tajam. Bei Mingxuan terkekeh dan melirik nyonya tua Hua Yueling dari keluarga Hong. Hua Yueling, bagaimana menurutmu? Seharusnya kau punya pendapat tentang peralatan ini, kan? Haha. Aku tidak takut memberitahumu bahwa aku bertekad untuk mendapatkannya. Hua Yueling mendengus pelan dan tidak mengatakan apa-apa. Sudah pasti mereka akan menaikkan harga barang itu. Pertanyaannya adalah berapa besar kenaikannya. Bei Mingxuan sudah jelas ingin membelinya. Tapi, itu keinginan, bukan kebutuhan. Karena bukan keluarga Bei yang memiliki sisa Radiant Sage Suite, melainkan keluarga Zhu. Jadi sekarang, jika Hua Yueling benar-benar menaikkan harga terlalu tinggi, begitu pihak lain menyerah, peralatan tidak berguna ini akan menjadi miliknya. Tidak ada gunanya mendapatkannya. Berhenti bicara omong kosong dan bersiaplah untuk menawar. Hua Yueling memukul tanah dengan tongkatnya. Tentu saja, hehe. Bei Mingxuan tersenyum dan menunggu penawaran dimulai. Radiant Sage Suite Fambres. Setelan tingkat dewa. Kekuatan plus 120, kelincahan plus 150, refleks plus 110. Tentu saja, peningkatan atributnya biasa saja. Kuncinya adalah efek spesialnya, resistensi kemampuan meningkat 10%, amplifikasi kemampuan meningkat 10%. Atribut untuk 4 item. Resistensi kemampuan meningkat 15%, amplifikasi kemampuan meningkat 20%. Juru lelang mengumumkan. Tidak perlu dijelaskan lagi betapa hebatnya perlengkapan ini. Sekarang, dengan ini saya umumkan tawaran awal untuk Radiant Sage Suite Fambres sebesar 300 juta. Lelang dimulai. 500 juta. Bei Mingxuan segera mengangkat kartunya. 1 miliar. Hua Yueling adalah orang yang menghabiskan uang tanpa berpikir dua kali. Ia bahkan tidak menunggu orang lain menawar sebelum langsung menaikkan harganya menjadi 1 miliar. Berani sekali. Bei Mingxuan mengacungkan jempol pada Hua Yueling. Sepertinya kamu berniat menaikkan harga jauh-jauh hari. Kau pikir aku tidak tahu rencanamu? Hua Yueling tersenyum sinis. Zhu Yunzu sudah punya 3 buah perlengkapan ini. Dengan Fambres ini, jadinya jadi 4. Ini akan meningkatkan level kemampuan keseluruhan 1 tingkat. Benar, kan? Ya, sepertinya kamu sudah mengerjakan permu. Bei Mingxuan tertawa. Ayo kita lanjutkan. 2 miliar. 3 miliar. Ekspresi Hua Yueling tidak berubah. 4 miliar. Semua orang tahu tentang duel yang akan datang antara keluarga Hong dan Bei. Hasilnya sudah jelas. Keluarga yang kalah akan sepenuhnya dikuasai oleh keluarga yang menang. Jadi, untuk meningkatkan peluang mereka menang, Bei Mingxuan yakin Zhu Yunzu pasti tidak keberatan membayar untuk ini. Aku menyerah. Hua Yueling mendengus pelan dan berhenti berbicara. Ayo, kenapa kau tidak mencoba menawar lebih tinggi dariku?
Bei Mingxuan tertawa terbahak-bahak. Bukan gayamu untuk mundur di saat seperti ini. Bagimu, itu harta karun. Bagi keluarga Hong, itu sampah, jawab Hua Yueling, lalu berhenti bicara. Bei Mingxuan duduk di aula resepsi keluarga Zhu dengan menyilangkan kaki, santai minum minuman dan bersenandung. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Pagi ini, ia sedikit kecewa setelah mendengar Bei Yuanxing dikalahkan oleh Hong Dali. Namun, ia merasa telah mendapatkan sesuatu untuk menebus kekalahannya. Bei Yuanxing memang dipermalukan, tetapi ia berhasil mengalahkan Hua Yueling di rumah lelang kerajaan Shenglong dan membeli perlengkapan yang luar biasa. Setelan sage bercahaya. Bei tua, kenapa kau mencariku begitu mendesak? Apa kau punya kabar baik untukku? Zhu Yunzu memasuki aula dan duduk di sofa. Ia mengambil sekaleng minuman dan mulai meneguknya. Sambil menatap Bei Mingxuan, ia berkata, kau tahu aku sedang mempelajari buku-buku rahasia. Hehe, aku tidak akan mengganggumu kalau tidak ada kabar baik. Bei Mingxuan tertawa, lalu mengeluarkan sebuah peralatan dari gelang luar angkasa di pergelangan tangannya. Ia melemparkannya. Aku mendapatkannya di rumah lelang kerajaan Shenglong. Seharusnya berguna untukmu, ya. Ini. Setelah mengambil perlengkapan itu, Zhu Yunzu tertegun sejenak, lalu bersorak gembira. Radiant Sage Suite. Ya. Bei Mingxuan mengangguk. Kalau tidak salah ingat, kamu seharusnya sudah punya 3 potong, kan? Ya. Zhu Yunzu memegang perlengkapan Radiant Sage dengan penuh kasih sayang. Saya punya helm, cuiras, dan pelindung kaki. Ini Vambrace-nya. Dengan ini, saya bisa mendapatkan atribut set 4 bagian terbaik. Dengan keempat perlengkapan ini, kemungkinan Zhu Yunzu memenangkan duel setidaknya 20% lebih tinggi. Hebat. Dengan perlengkapan ini, aku akan menginjak-injak Hong Xingyu tua itu. Hahaha. Zhu Yunzu tertawa dan berkata, serangan utamanya adalah kemampuannya. Batu jiwa piksel memang batu jiwa yang sangat kuat. Batu itu bisa mengubah apapun yang disentuhnya menjadi partikel seperti piksel yang kemudian bisa dihancurkan. Meskipun penghalang pertahananku sangat kuat, itu tidak ada gunanya melawan kemampuannya. Sekarang berbeda. Dengan ini, dia mungkin bahkan tidak cukup kuat untuk menembus pertahananku. Lihat saja nanti bagaimana aku akan menghadapinya. Hahaha. Keluarga Hong, Zhu, dan Bei adalah 3 keluarga teratas. Mereka saling memahami kemampuan masing-masing. Yang paling dikhawatirkan Zhu Yunzu sebelumnya adalah betapa sulitnya menghadapi kemampuan Hong Xingyu. Sekarang setelah dia memiliki ini. Lao Bei, terima kasih banyak. Sebutkan harganya. Zhu Yunzu sedang senang. Ia bersandar di sofa dan tersenyum. Berapa harganya? Tidak perlu basa-basi soal hubungan keluarga kita. 4 miliar. Bei Mingxuan memberi isyarat oke dan berkata, harga beli. Itu harga beliku waktu pelelangan. Aku akan memberimu 5 miliar. Zhu Yunzu mengeluarkan kartu banknya dan mentransfer 5 miliar kepada Bei Mingxuan. Ia lalu berkata, jika kamu melihat peralatan yang lebih bagus lagi, jangan lupa bantu aku membelinya. Aku akan membayarmu setelah itu. Tidak masalah. Setelah kau membunuh Hong Xingyu tua itu, aset keluarga Hong akan menjadi milik kita. Mata Bei Mingxuan berbinar. Semua ini hanya uang receh sekarang. Yang harus kita fokuskan adalah kekayaan keluarga Hong. Triliunan aset. Benar. Zhu Yunzu mengangguk. Baiklah, aku akan terus berlatih dan berkultivasi. Aku sudah membuat sedikit kemajuan dan aku yakin aku bisa segera berhasil, hehe. Keluarga Zhu dan Bei telah sepenuhnya menyatu. Pada saat yang sama, di istana keluarga Hong. Haha, ini sukses besar. Hong Wei Guo, Hong Jianye, dan yang lainnya duduk di ruang konferensi kecil di rumah keluarga Hong. Melihat Hua Yueling, Hong Wei Guo tertawa. Kita mendapatkan 4 miliar dari mereka untuk sebuah peralatan kecil. Lumayan. Yah, aku tidak menaikkan harganya terlalu tinggi. Lagi pula, kalau sampai kita mendapatkannya, itu tidak akan berhasil. Hua Yueling mengangguk. Tapi aku masih harus memastikan. Apa kau yakin akan ada perlengkapan kelas atas di antara perlengkapan yang akan dibuka Hong Dali di Stadion Bela Diri Tianyuan besok malam? Lebih bagus daripada Radiant Sage Suite. Radiant Sage Suite sudah menjadi salah satu set terbaik yang ada. Yang terpenting adalah kemampuannya untuk meningkatkan ketahanan pemakainya terhadap berbagai kemampuan dan juga meningkatkan kekuatan kemampuan pemakainya. Jauh lebih baik daripada Wings of Starry Sky milik Hua Xiangyu. 1 potong saja sudah biasa. Tapi kalau punya 1 set lengkap, pasti mengerikan. Tenang saja. Hong Jianye terkekeh. Dali pasti punya cara. Kalau melawan kita, Dali akan mempermainkan mereka sampai mati. Fiuh, akhirnya sepi. Hong Dali menghela napas panjang dan berbaring di sofa. Sejujurnya, orang-orang, terutama pria, memiliki ingatan yang kuat tentang cinta pertama mereka.
Saat kuliah, Fang Ziying sangat populer. Ia memiliki banyak pelamar. Ia hanyalah anak miskin yang tidak memiliki apa-apa. Ia tidak memiliki latar belakang dan kekuasaan. Wajar jika ia tidak tertarik padanya. Setiap anjing punya harinya, janganlah meremehkan pemuda miskin. Ucapan seperti itu tak berarti apa-apa bagi Hong Dali. Sebelum bertransmigrasi, ia bahkan tak berani memikirkan kemungkinan seperti itu. Lagi pula, tidak semua orang di dunia ini memiliki kesempatan untuk berbuat curang. Semoga dia menjalani kehidupan yang baik, gumam Hong Dali. Ada semacam cinta yang disebut melepaskan. Hong Dali sudah memiliki 5 orang luar biasa yang telah ia konfirmasi hubungannya. Ia tidak akan kekurangan orang ini. Itu tidak masalah. Hehe, ayo kita lihat apa ada yang menarik di toko. Hong Dali segera membuka menu sistem dan memasuki toko sistem. Lalu, ia melihat sesuatu di mall yang membuatnya takjub. Hong Dali sudah berkeliling dan melihat banyak hal. Namun, barang-barang yang dijual di toko ini benar-benar berbeda kualitasnya dibandingkan barang-barang biasa. Ada 4 bagian di toko. Atribut, peralatan, kemampuan, dan silsilah. Dia melihat bagian pertama, atribut. Hal pertama yang bisa ditukar dengan poin prestasi adalah perluasan batas atas poin atribut. Perluasan batas atas poin atribut ini menghabiskan 10 poin prestasi. Hal ini memungkinkan batas atas poin atribut tuan rumah di dimensi aslinya melebihi 100 poin, yang dibatasi hingga 1000. Sisanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan refleks. Pada dasarnya, 1 poin prestasi bisa ditukar dengan 10 poin atribut. Setelah itu, item berikutnya adalah perluasan batas atas poin atribut. Hal ini akan menghabiskan 20 poin atribut. Menaikkan jumlah maksimum poin atribut menjadi 10.000 akan menghabiskan 50 poin prestasi. Sebagai anak yang hilang, poin atribut selalu dibutuhkan. Namun, poin atribut tidak terlalu penting, selisih antara atribut yang ditambahkan dan atribut Star Knight terlalu besar. Ia akan mempertimbangkan untuk menukarnya dengan poin atribut ketika ia memiliki lebih banyak poin prestasi di masa mendatang. Sebagai seorang anak hilang yang memenuhi syarat, kepala Hong Dali cukup jernih. Apa yang paling penting pada tahap ini? Tentu saja, duel antara Hong Xingyu dan Zhu Yunzu 3 bulan kemudian. Jika Hong Xingyu kalah dalam duel tersebut, keluarga Hong akan runtuh. Bagaimana ia akan menyia-nyiakannya? Oleh karena itu, Hong Dali langsung menuju ke bagian peralatan. Ketika saatnya duel, Hong Xingyu bisa mengenakan 1 set lengkap peralatan kelas atas yang ditukarkan Hong Dali dari sistem. Hehehe. Itu pasti akan membuat lawan kewalahan. Peralatan di toko itu membuat Hong Dali takjub, seluruh toko penuh dengan jas. Tak diragukan lagi, itu adalah peralatan jas. Bab 1097. Misi tersembunyi. Setelan. Apakah setelan yang dijual di toko sistem berkualitas rendah? Di bawah ini tertera bahwa itu adalah setelan tingkat abadi. Namanya saja sudah kelas atas, mengesankan, dan berkelas. Pasti lebih hebat daripada dewa. Serangan utama Hong Xingyu adalah kemampuannya. Piksel Soulstone dapat mengubah apapun yang disentuhnya menjadi partikel-partikel seperti piksel yang kemudian dapat dihancurkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kemampuannya. Tak lama kemudian, Hong Dali mengincar sebuah suite bernama Eternal Abyss Thunder Suite. Ada 8 perlengkapan dalam setelan petir abis abadi. Atribut setelan. 2 bagian, meningkatkan semua atribut sebesar 30%. 4 bagian, meningkatkan kemampuan sebesar 50%. 6 bagian, mengurangi daya tahan kemampuan lawan sebesar 50%. 8 bagian adalah yang paling mengerikan. Set lengkap atribut menjadi 2 kali lipat. Sungguh, itu lebih hebat daripada dewa. Setelan tingkat abadi itu sangat kuat. Setelah selesai memeriksa atribut-atributnya, Hong Dali mulai melihat atribut spesifik dari peralatan tersebut, yang terpenting, harga. Helm Eternal Abyss Thunder Suite, 100 poin prestasi. Kekuatan plus 300, kelincahan plus 280, refleks plus 260. Kecepatan pemulihan meningkat 30%. Resistensi kemampuan meningkat 20%. Amplifikasi kemampuan meningkat 30%. Kekuatan resistensi kemampuan lawan menurun 15%. Hong Dali. Kalau pakai seluruh kostumnya, mereka bakal jadi kebal. Wahahaha. Kakek buyut, lihat saja bagaimana kekasihmu memberimu kostum ini. Hong Dali, sistem, bisakah peralatan yang dibeli di toko dipakai oleh orang lain? Sistem, bisa dipakai oleh keluarga dari ras yang sama, begitu pula antek-antek tuan rumah. Tidak bisa dipakai oleh orang lain. Oh, ya. Lumayan juga kalau semua orang punya satu setelan. Tapi, poin prestasinya kurang. Dia cuma dapat 30 poin di hari pertama. Hong Dali menyentuh dagunya. Berdasarkan keanehan sistem, kostum sebagus itu bisa dipakai oleh begitu banyak orang, dan poin prestasinya pasti tidak akan cukup.
Artinya, pasti ada cara lain untuk mendapatkan poin prestasi, misalnya misi tersembunyi. Sangat mungkin. Kalau tidak, kalau dia hanya bisa mendapatkan 80-100 poin prestasi sekaligus, kapan dia bisa menukarkannya dengan satu set lengkap? Disinilah masalahnya. Bagaimana dia harus mengaktifkan misi tersembunyi itu? Menghambur-hamburkan. Mungkin. Artinya, beberapa aspek di mana ia bisa menghambur-hamburkan lebih banyak, misi tersembunyi akan diaktifkan dan ia akan bisa mendapatkan poin prestasi tambahan sebagai hadiah. Benar saja, tepat ketika Hong Dali mengira sistem berbunyi. Misi tersembunyi telah ditemukan. Deskripsi misi. Bantu teman baru, Xiao Yu, mengatasi masalah emosional. Deskripsi misi. Teman baru host, Xiang Xiao Yu, saat ini sedang berada di Universitas Sencheng untuk menyatakan cintanya kepada seorang gadis. Host akan memberikan dukungan. Hadiah misi, 10-30 poin prestasi. Saat ini, pesan-pesan terkait telah dikirim ke momen Weixin host. Host dapat melihatnya. Wahahaha. Memang ada misi tersembunyi. Betul sekali. Hong Dali segera mengeluarkan ponselnya dan melihat momen Weixin-nya. Memang ada satu teman yang ditambahkan. Momen orang itu berisi foto Xiang Xiaoyu yang menyatakan cintanya di asrama putri. Saat itu, Han Songyang menunjukkan antusiasme yang luar biasa kepada Hong Dali sambil mengemudi. Dali, kamu mau makan apa malam ini? Barbecue, hotpot, semur, bilang saja. Oh, aku tahu tempat bernama Wild Fish King, ikan yang dijual di sana setidaknya 10 kilogram. Dijual per kilogram, lumayan. Tunggu dulu, Hong Dali memberitahu Han Songyang. Universitas Sencheng dekat sini, kan? Ya, ada apa? Tanya Han Songyang penasaran, kau mau mendekati gadis-gadis di sana? Mobil ini bagus. Tapi gadis-gadis di sana. Pergi ke Universitas Sencheng. Ada acara bagus di sana. Hong Dali terkekeh. Temanku sedang menyatakan cinta pada seorang gadis di sana. Oh, ya. Han Songyang tidak terlalu banyak berpikir. Ia sudah siap menjamu Hong Dali dengan baik hari ini. Lagi pula, tidak banyak anak muda kaya dan berbakat seperti dia. Lebih baik berteman daripada bermusuhan, lagi pula, ia tidak punya pekerjaan. Tak lama kemudian, mereka tiba di gerbang utama Universitas Sencheng. Ketika penjaga gerbang melihat Ksatria 15, ia membiarkan mereka lewat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Musim semi baru saja dimulai. Matahari terasa hangat dan para mahasiswa di kampus berpakaian rapi untuk menyambut musim semi. Para mahasiswa pria tampak bersemangat, sementara para mahasiswa wanita tampak begitu memikat. Mereka berdiskusi sambil berjalan. Kalian dengar? Seorang mahasiswa menghiasi asrama dengan banyak bunga, kurasa dia akan menyatakan cintanya. Haha, aku dengar. Ayo kita ke sana dan lihat. Ayo kita lihat pertunjukannya. Tentu saja, beberapa siswa memperhatikan Night 15 milik Hong Dali dan berseru, wah, mobilnya keren banget. Kayak kendaraan lapis baja, ya, keren banget. Cepat, lihat. Pengemudinya ganteng banget. Dalam sekejap, banyak sekali orang bergegas menuju ke arah asrama wanita. Kebanyakan dari mereka akan menyaksikan keseruannya, ada pula yang hanya datang untuk melihat mobil Hong Dali. Di asrama putri, Ksatria 15 bergerak perlahan dan semua orang memberi jalan. Akhirnya, Hong Dali melihat pemandangan profesi Xiaoyu. Tanahnya dihiasi bunga-bunga mawar berwarna cerah berbentuk hati. Jumlahnya tampaknya setidaknya beberapa ratus. Para siswa di sekitar berteriak serempak. Ya, suasananya sangat meriah. Dali, temanmu. Han Songyang berbalik dan menatap Hong Dali. Anak ini cukup romantis. Kepala Hong Dali hampir terbenam di balik pakaiannya. Aku tidak kenal dia. Jangan lihat aku. Xiaoyu melanjutkan, Bai Fangfang, aku mencintaimu. Maukah kau menjadi pacarku? Para siswa di sekitar terus berteriak. Ya, mereka semua tertawa. Saat itu, beberapa jendela di kamar-kamar di atas gedung asrama putri terbuka lebar. Banyak gadis melihat ke bawah melalui jendela. Di salah satu kamar, 5 atau 6 gadis berkerumun di dekat jendela, dan saat itu, mereka melihat ke dalam ruangan dan mengatakan sesuatu. Haha, itu sebabnya kamu ingin datang ke sini. Ini bukan pemandangan yang umum. Han Songyang menatap Xiaoyu dan berkata, menurutmu dia akan berhasil? Berhenti bertanya, aku tidak tahu apa-apa. Wajah Hong Dali memerah. Sial, ini musim yang tepat untuk jatuh cinta. Sial, kalau bukan karena poin atribut, kenapa aku harus ada di sini? Para siswa berteriak serempak bersama Xiaoyu, Bai Fangfang, aku cinta kamu. Mau jadi pacarku? Cepat turun. Beberapa orang berfoto untuk diunggah di Moments, Weixin, bahkan ada yang merekam video. Suasananya sangat meriah. Xiaoyu tampak sangat tulus. Ia hanya menatap jendela kamar Bai Fangfang dan berteriak,
Bai Fangfang, aku menyukaimu. Bisakah kau turun? Mungkin ketulusan Xiao Yu menyentuh hati Bai Fangfang. Setelah sekitar 5 menit, seorang gadis bergaun hijau muda perlahan keluar dari gedung asrama. Dia tampak sangat cantik dengan rambut sebahu, dan kulitnya cerah. Bahkan Tuan Muda Han Song yang pun tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Dia memang cantik. Dengan tinggi dan bentuk tubuhnya, setidaknya ada 85 poin. Siapa dia? Putra orang kaya pada umumnya. Dia telah melihat setidaknya 800 atau 1000 wanita cantik. Dia memuji Bai Fangfang karena cantik, itu tidak akan salah. Bai Fangfang berjalan menghampiri Xiao Yu, merasa senang sambil melihat sekeliling, membuat orang-orang di sekitarnya bersiul. Kemudian, ia melihat Hong Dali dan yang lainnya di dalam SUV Night 15 dan matanya berbinar. Ia tersipu, lalu menatap Xiao Yu, mengerutkan kening. Bukankah sudah kubilang jangan mencariku? Kenapa kau di sini, membuat keributan besar? Fangfang, kata Xiao Yu dengan nada menyanjung sambil tersenyum. Aku menyukaimu dan aku tak bisa menahannya. Bahkan ketika aku memejamkan mata, yang kulihat hanyalah dirimu. Aku sangat menyukaimu. Maukah kau bersamaku? Tidak. Bai Fangfang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan tipeku. Bisakah kamu kembali, kumohon. Aku tahu aku sedang tidak kaya sekarang, kata Xiao Yu cemas, tapi aku masih muda. Aku bisa bekerja keras, aku bisa berjuang. Lihat, ada 999 mawar di sini untukmu. Aku sangat menyukaimu. Apa yang kau suka dariku? Bai Fangfang mencibir. Apa kau lulus SMA? Apa kau kuliah? Apa orang yang main game seharian punya pekerjaan tetap? Apa yang bisa kau berikan padaku? Makan mie setiap hari dan melihatmu main game. Mau bersamaku hanya dengan beberapa mawar. Aku. Mendengar itu, Xiao Yu tercengang. Ya, dia tidak punya apa-apa. Apa yang bisa dia berikan kepada Bai Fangfang? Meskipun dia tahu dia bisa bekerja lebih keras dan berjuang. Setidaknya sekarang, dia tidak punya apa-apa, dia bahkan tidak punya orang tua. Kembalilah. Kita tidak cocok. Ekspresi Bai Fangfang begitu dingin hingga Xiao Yu bisa merasakannya sampai ke tulang-tulangnya. Apa yang kau suka dariku? Aku akan mengubahnya. Setelah berkata begitu, ia mundur selangkah dan menjaga jarak dari Xiao Yu. Di saat yang sama, tanpa sadar ia melirik mobil Hong Dali lagi. Orang desa yang cuma bisa main-main mau ganggu aku. Lucu banget. Lebih baik kalau tuan muda yang naik mobil ini. Semua siswa terdiam. Xiao Yu tertegun tak bisa berkata-kata. Apa yang kau suka dariku? Aku akan mengubahnya. Kata-kata ini menghantam dadanya bagai palu dan ia merasa terkekang, tak mampu berkata sepatah kata pun. Sialan, jalan ini sombong sekali. Han Song yang tak tahan lagi. Akan ku beri dia pelajaran. Sama. Gu Feifei setuju dengannya untuk pertama kalinya. Aku akan pergi. Ekspresi Hong Dali muram dan dingin. Xiao Yu adalah sahabatnya. Mereka bersaudara yang tumbuh bersama. Tidak apa-apa jika dia tidak menyukainya. Dia bahkan bisa memarahinya diam-diam dengan mengatakan dia seperti kodok yang bernafsu pada angsa. Dia bisa melakukan apa saja. Lagi pula, itu hal yang wajar dalam hubungan. Tapi seharusnya dia tidak memukulnya di depan umum. Bagaimana dia bisa berdiri tegak di masa depan? Oleh karena itu, Hong Dali hinggap. Bab 1098. Dieksekusi dengan indah. Ketika Bai Fangfang melihat seorang pemuda turun dari mobil, matanya berbinar dan napasnya jelas menjadi cepat. Dia pasti melihat apa yang baru saja terjadi, dia datang ke arahku. Apa dia akan mengaku padaku? Dia datang, dia datang. Hanya orang seperti ini yang pantas disebut pria sejati. Lihat wajahnya yang tampan, lihat sikap dan perilakunya, lihat pakaiannya. Inilah pangeran tampanku. Bai Fangfang menatap Hong Dali dengan saksama seperti orang bodoh yang sedang patah hati. Namun, Hong Dali berjalan mendekati Xiao Yu dan berhenti di depannya. Ia membungkuk dengan lembut, lalu wajahnya tersenyum cerah dan berkata, Tuan Muda Xiao Yu, Tuan tahu bahwa Anda akan mengalami kesulitan kali ini, jadi beliau mengutus saya untuk mengantar Anda pulang. Silakan masuk ke mobil. Hong Dali. Kenapa dia ada di sini? Xiao Yu tertegun sejenak, lalu ia mengerti apa yang sedang terjadi. Saat itu, ia merasakan ikatan batin yang dulu ia miliki dengan Hong Dali saat mereka masih sangat muda. Meskipun Hong Dali ini bukan orang yang sama dengan saudaranya yang telah meninggal, perasaannya. Oke, sepertinya aku masih belum bisa melihat sejelas ayah. Ia berbalik dan tersenyum pada Bai Fangfang, lalu berkata, selamat tinggal, aku tiba-tiba menyadari bahwa aku cukup bodoh. Sebaiknya aku mendengarkan ayah saja. Sambil berbicara, dia bersiap masuk ke mobil bersama Hong Dali. Menginjak mawar-mawar yang telah ia taburkan di tanah, Xiao Yu berdiri tegak dan percaya diri. Hong Dali sedikit menundukkan kepala dan mengikutinya setengah langkah.
Sambil berjalan, ia berkata, Tuan sudah menduga Tuan Muda Xiaoyu tidak akan berhasil di sini. Karena itu, beliau membelikanmu mobil baru untuk meringankan bebanmu. Beliau juga bilang agar kau berhenti marah padanya. Akhir-akhir ini Tuan kurang tidur. Ya, aku tahu. Xiaoyu mengangguk. Tepat saat mereka hendak pergi, sebuah teriakan datang dari belakang mereka. Xiaoyu, tunggu, aku tidak bermaksud begitu. Bai Fangfang buru-buru berlari ke arah mereka dan berkata, aku hanya ingin mengujimu. Bu, suara Bu terdengar dari para siswa. Oh. Xiaoyu berbalik, menatap Bai Fangfang, lalu tersenyum. Lalu, dan, Bai Fangfang tersipu. Tentu saja kau lulus ujianku. Oh, begitu. Kali ini giliran Xiaoyu yang menggelengkan kepala. Sayangnya, aku berubah pikiran. Kurasa lebih baik menuruti ayah dan kembali bersiap bertemu calon pasangan yang sudah diaturnya. Hehe. Keduanya berbalik. Akhirnya, Xiaoyu melambaikan tangan tanpa menoleh. Apapun yang kau suka dariku, aku akan mengubahnya, oke. Setelah berkata demikian, dia masuk ke dalam mobil dan mereka pergi dalam kepulan debu. Hanya Bai Fangfang, yang hatinya telah hancur berkeping-keping, yang tertinggal dalam keadaan linglung. Semua orang ternganga. Tak lama kemudian, semua orang yang hadir mengirimkan video lengkap aksi Hong Dali yang dieksekusi dengan sempurna ini kepada teman-teman mereka. Banyak netizen bahkan berkomentar, setiap anjing punya harinya, jangan meremehkan anak muda yang miskin. Semua orang membagikannya kepada orang lain dan segera menjadi topik hangat di internet. Sistem, tuan rumah telah menyelesaikan tugas tersembunyi. Mengevaluasi. Tingkat evaluasi. Hadiah, 30 poin pencapaian. Wahahaha, dia dapat 30 poin prestasi. Keren. Dali, bagus sekali. Gu Feifei menepuk bahu Hong Dali dengan keras. Aku jadi jauh lebih tenang setelah melihatmu. Hahaha. Han Songyang juga tertawa dan berkata, Dali, eksekusinya bagus sekali. Ia berkata kepada Xiaoyu, jangan berkecil hati. Dia hanya seorang wanita, tidak apa-apa. Aku akan memperkenalkan 8 atau 10 dari mereka kepadamu nanti. Kamu boleh memilih. Ya. Hong Dali merangkul bahu Xiaoyu dan tersenyum. Orang ini tipikal pria kaya. Dia kenal banyak wanita, izinkan dia mengenalkanmu pada beberapa di antaranya. Kau boleh pilih siapa saja yang kau suka. Meski mereka mencoba menghiburnya, Xiaoyu tetap merasa sedih. Dia berjuang untuk menerima akhir cerita penuh peristiwa hari ini. Ia mendambakan cinta yang murni dan polos. Namun, situasinya kini jelas. Ia belum menemukan cinta itu, dan akibatnya, ia merasa kecewa. Sudahlah. Sekarang, aku benar-benar tidak ingin mencari pacar lagi. Xiaoyu menghela napas panjang dan berkata, aku akan menunggu sampai aku terkenal. Kalau tidak, mungkin hasilnya akan seperti ini. Itu juga cukup. Hong Dali menepuk bahu Xiaoyu dengan kuat. Ayo, jangan khawatir. Kamu bisa. Oke, kita tidak usah bahas ini. Dali, ajak Han Songyang sambil mengemudi. Kita kembali ke Water Creek untuk melihat-lihat rumah, yuk. Oke. Apapun yang terjadi, aku butuh tempat tinggal. Hong Dali mengangguk. Tak lama kemudian, mereka tiba di kantor penjualan Water Creek. Han Songyang turun dan mengunci pintu. Setelah keluar dari mobil, ia tertawa dan berkata, Dali, tunggu sebentar. Aku akan masuk dan bicara dengan manajer. Aku akan memastikan dia datang sendiri untuk menyambutmu dan meminta maaf. Lalu, ia berlari masuk. Di dalam mobil, Gu Feifei menatap pintu utama kantor penjualan Water Creek dan berkata, Dali, apakah kamu benar-benar akan membeli rumah di sini? Ini sudah cukup. Hong Dali mengangguk. Dimanapun aku membelinya, tidak masalah. Kedua villa itu lumayan. Lagi pula, dengan Han Songyang yang bicara, dan juga apa yang terjadi sebelumnya, akan lebih mudah untuk menyelesaikan semuanya di masa mendatang. Benar juga. Gu Feifei berpikir sejenak dan setuju. Dia bertingkah sangat sombong dan menendangmu padahal dia pikir kau bukan siapa-siapa, tapi malah memukul papan besi. Nanti, kalau dia melihatmu, dia pasti akan menjilatmu. Akan mudah baginya untuk melakukan apapun yang kau mau. Ini lebih baik daripada langsung membeli villa-villa itu sekarang. Ini termasuk dalam kategori psikologi. Misalnya, seseorang yang awalnya meremehkanmu, kemudian menyadari bahwa kamu 10.000 kali lebih baik darinya. Ia pun terpaksa meminta maaf kepadamu, dan setelah itu, ia tidak akan berani berkata omong kosong apapun yang kamu katakan. Itulah sebabnya Hong Dali berpikir membeli rumah di sini bukanlah ide yang buruk. Lagi pula, dimanapun ia membelinya, tidak masalah. Tak lama kemudian, pintu kantor penjualan terbuka. 20 pramuniaga bergegas keluar dan berdiri dalam 2 baris. Barisan itu memanjang hingga ke mobil. Mereka berteriak serempak,
selamat datang di Water Creek, Tuan Hongdali. Semua orang yang lewat menoleh. Banyak yang bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto. Knight 15 memang kendaraan lapis baja yang menarik perhatian. Saat itu, manajernya hampir berlari keluar. Ia membuka pintu mobil, lalu membungkuk dengan putus asa dan meminta maaf ketika melihat Hongdali. Tuan Muda Dali, saya benar-benar minta maaf. Saya salah, mohon jangan tersinggung. Mohon maafkan saya. Anda bersedia kembali ke sini. Matanya memerah. Bagus. Sejujurnya, dia hanya sedikit sombong. Itu bukan kejahatan besar. Hongdali berkomentar, oke, aku tahu. Tidak perlu terlalu marah. Sebelum keluar dari mobil, Gu Feifei justru yang lebih agresif. Ia berdiri tepat di depan manajer bagaikan menara besi. Kau tahu kau salah sekarang. Aku tahu aku salah. Manajer itu tampak seperti menantu perempuan yang merasa dirugikan. Bagus. Kemudian, Gu Feifei, sambil memegang kotak karton berisi ponsel, memasuki pintu bersama Hongdali. Fang Ziying yang bergegas ke sini mengikutinya, di belakang bersama Han Songyang. Xiao Yu melihat sekeliling dan mendesah. Orang kaya memang berbeda, aku harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Ketika mereka memasuki lobi, manajernya tampak antusias dan penuh perhatian. Teh yang disajikannya adalah teh Qiqiang Longjing terbaik dari sebelum festival Qingming. Ada 2 piring besar berisi buah-buahan. Bahkan rokoknya pun adalah Yellow Crane Tower dan Nanjing The Royal Prerogative terbaik. Semua ini merupakan perlakuan istimewa yang diberikan kepada para pemimpin negara. Manajer itu tidak bisa disalahkan karena mencoba mendapatkan simpatinya. Lagi pula, Hongdali naik taksi saat pertama kali berkunjung. Kali ini, ia datang dengan Knight 15 seharga 15 juta. Siapapun pasti akan bingung. Setelah sapaan singkat, sang manajer menggenggam erat lengan Hongdali. Ia mungkin berharap bisa menyerahkan dirinya kepada Hongdali. Kali ini, Han Songyang memerankan seorang antek secara alami. Ia mengambil tanggung jawab untuk menjelaskan masalah real estate Hongdali saat ini. Gu Feifei tidak terlalu memikirkannya, orang ini terlalu memikirkan dirinya sendiri. Jika ia ingin menjadi antek Hongdali, ia harus jauh lebih luar biasa. Semua antek Hongdali adalah orang-orang yang luar biasa. Pilih salah satu dari mereka dan ia akan menjadi prajurit tingkat sektor bintang yang kuat. Mereka semua memiliki kemampuan khusus dan bahkan dapat bertransformasi. Ia hanyalah manusia biasa. Biasa saja. Tentu saja, ketika Han Songyang mendengar Hongdali ingin membeli villa karena membutuhkan banyak kamar, ia terkejut. Ia memandang Hongdali seperti orang beriman yang menatap Tuhannya, ia sudah perlu mengerahkan banyak tenaga untuk menyenangkan Fang Ziying. Hongdali, di sisi lain, bisa mengelola 25 atau 26 kamar sekaligus. Han Songyang menjelaskan kepada Hongdali sambil tersenyum, Dali, kedua villa ini sangat memenuhi kebutuhanmu, setidaknya ada 20 kamar, meskipun mungkin kurang, kurasa kau seharusnya bisa mengurusnya. Dia benar-benar mengira Hongdali telah menyiapkan semua kamar itu untuk istri-istrinya. Masalahnya, aku tidak punya cukup uang sebelumnya. Hongdali mengangkat bahu. Kalau tidak, aku tidak akan meminta mereka untuk mulai merobohkan tembok hanya dengan 1,5 juta. Kau seharusnya tahu. Tidak ada yang disembunyikan. Lagi pula, dia tidak kekurangan uang. Yah, itu tidak penting. Han Songyang tertawa. Sudah selesai. Bagaimana kalau begini? Kamu masih bayar 500 ribu dan aku akan menyuruh mereka mulai bekerja. Kamu bisa melunasi sisanya dalam 2 tahun. Tidak akan ada bunga atau biaya tenaga kerja. Bagaimana menurutmu? Tawarannya cukup tulus. Hongdali mengelus dagunya. Lupakan saja. Lagi pula, aku sudah menerima uangku. Aku akan langsung membelinya. 16 juta, iya. Taipan. Dia benar-benar Taipan besar. Dia beli villa seharga 16 juta begitu saja. Ini ulah Taipan sungguhan. Manajer itu hampir masuk ke dalam Hongdali. Tuan Muda Dali, Anda sangat baik hati karena tidak tersinggung dengan saya. Cukup, Gu Feifei mengingatkannya. Dia punya istri, puluhan. Berhentilah bermimpi, kau tak punya harapan. Manajer lobi tiba-tiba tersipu. Sekarang setelah semuanya beres, mereka memulai formalitasnya. Setelah dokumen selesai dan ditandatangani, suara sistem langsung berkata, misi sampingan 1. Hidup dan bekerja dengan damai, selesai. Hadiah misi, 10 poin prestasi. Misi sampingan 3. 1000 hal yang harus dilakukan, selesai. Hadiah misi, 10 poin prestasi. Tuan rumah telah menyelesaikan ketiga misi sampingan. Saat ia mengunjungi dimensi kenikmatan berikutnya, misi sampingan baru akan tersedia. Tuan rumah saat ini memiliki 60 poin prestasi. Wahaha, misi sampingannya selesai. Rasanya luar biasa. Bab 1099. Konvensi pembukaan segel.
Karena semuanya sudah beres, mereka pun berangkat untuk melihat-lihat villa. Villa itu terletak di tepi danau buatan di kompleks perumahan, dengan lingkungan yang mewah dan fasilitas yang lengkap. Terutama hamparan rumput hijau Tosca, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa nyaman. Tempat ini biasa saja. Gu Feifei melihat sekeliling dan tampak puas. Lumayan untuk tinggal sementara di sini. Tapi, tempatnya kurang luas. Tidak akan mudah untuk berlatih. Memang tidak mudah. Area sekecil itu, kalau dia menunjukkan keahliannya, tidak akan ada kebutuhan untuk pekerja pembongkaran. Aduh, tempat-tempat mewah memang berbeda. Meskipun rumah Han Song yang lebih baik daripada villa ini, semua orang senang mendengar hal-hal baik. Tentu saja dia tidak akan melawan arus. Taman di tepi danau cukup bersih. Ketika cuaca membaik beberapa hari lagi, kalian bisa menikmati matahari di tepi danau. Pasti akan sangat menyenangkan. Terutama kolam renang ini. Dengan beberapa wanita cantik di kolam renang, aku sudah ngiler. Kamu, Fang Ziying cemburu. Kamu tidak boleh membiarkan imajinasimu menjadi liar. Gu Feifei mengangkat alisnya ke arah Hong Dali, ketika kamu membeli rumah, kamu bisa menemani istrimu setiap hari. Hong Dali juga mengangkat alisnya. Memboroskan adalah pekerjaanku yang sebenarnya. Jangan remehkan aku. Keduanya bertukar pandang sejenak. Rambut orang-orang di sekitar berdiri tegak. Han Song yang secara naluriah berpikir Hong Dali adalah tipe orang yang memiliki sudut pandang estetika khusus. Ia bergidik dan memutuskan untuk mundur. Hehe, karena kita sudah melihat tempat ini, Dali, bagaimana kalau kau istirahat dulu? Aku akan mengumpulkan beberapa teman untuk menyiapkan makan malam penyambutan untukmu malam ini. Kita tunda dulu saja. Aku agak lelah. Hong Dali menggelengkan kepalanya. Besok. Lusa. Aku ada acara besok. Kita makan malam lusa saja. Oh ya. Hong Dali menatap manajernya. Aku tidak di rumah besok. Bersiaplah untuk rekonstruksi. Manajer itu mengangguk sekuat tenaga. Tidak masalah. Saya akan menghubungi orang-orang yang dibutuhkan malam ini. Memang mudah untuk menyelesaikan semuanya. Lalu, ia memberikan nomor teleponnya kepada Xiaoyu. Semua orang segera bubar, meninggalkan Hong Dali dan Gu Feifei sendirian. Gu Feifei meregangkan badan dengan malas. Baiklah, kita bersenang-senang seharian, waktunya istirahat. Kapan kita pulang? Kamu besok pulang untuk membuka peralatan, kan? Ya. Masalah di sini akan berakhir sementara. Hong Dali mengangguk. Ayo pulang. Tidurlah. Aku juga lelah. Kita sudah berlarian kemana-mana hari ini. Dia membuka pintu dimensi dan kembali ke Divine College untuk tidur. Bintang Senglong, Kota Tianyuan. Banyak sekali orang menuju ke arena terbesar di Kota Tianyuan. Cepat, ayo pergi. Kudengar ada ratusan ribu perlengkapan. Semuanya dipajang di arena. Aku juga dengar. Anak hilang dari keluarga Hong akan membuka semua peralatan judi harta karun di seluruh kota. Kudengar dia cukup beruntung. Bagaimana mungkin kita melewatkan kegiatan yang begitu menyenangkan? Begitukah? Kudengar anak yang hilang ini sangat murah hati. Dia bahkan mungkin menjual peralatan berkualitas tinggi secara langsung. Ya. Kita harus pergi melihatnya. Begitulah, orang-orang mulai berdatangan ke arena sejak pukul 14. Saat itu, seluruh area arena seluas 4 km persegi hampir penuh. Demikian pula, orang-orang dari berbagai keluarga besar duduk di ruang VIP sambil menunggu pertunjukan dimulai. Mengenai apa yang dipikirkan orang-orang ini, mungkin akan berbeda. Di ruang VIP di sebelah timur arena, Ye Wuyu dari keluarga Ye, keluarga besar di keluarga kerajaan Senglong, duduk di sofa, memandangi tumpukan peralatan yang belum dibuka. Ia merenung sambil menyentuh dagunya. Ia mengenakan jubah panjang sederhana dan sederhana, rambut hitamnya disisir ke belakang, tampak mengesankan dengan tatapan matanya yang penuh pertimbangan. Faktanya, kekuatannya tak terhingga mendekati kekuatan para pemimpin dari 3 keluarga teratas. Yang kurang sekarang adalah kesempatan. Kesempatan yang memungkinkannya untuk meraih sukses di jajarannya. Sangat penting untuk memilih pihak yang tepat untuk berdiri. Tuan, seorang penjaga memasuki ruangan dan berkata dengan hormat, para pelayan keluarga Bei dan Zhu telah menunggu selama 2 jam. Tuan, menurut Anda, pokoknya, suruh mereka istirahat dulu. Ye Wuyu melambaikan tangan lembut. Katakan pada mereka aku akan memberikan jawabanku malam ini. Ya, penjaga itu mundur. Saat ruangan kosong, Ye Wuyu menyentuh dagunya dan merenung. Apa sih yang dilakukan Hong Dali dari keluarga Hong ini? Dia benar-benar berniat memamerkan begitu banyak peralatan sekaligus. Memang benar keluarga Hong tidak kekurangan uang. Tapi pertanyaannya, apa gunanya melakukan ini? Ye Wuyu tidak bisa memahami apa yang dipikirkan Hong Dali. Ia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Tunggu saja.
Ada lebih dari 10 kepala keluarga dari keluarga besar seperti Ye Wuyu di dalam arena. Tak satu pun dari mereka bisa memahami apa yang dipikirkan Hong Dali. Namun, beberapa orang sudah memutuskan di pihak mana mereka akan berdiri. Hal ini jauh lebih sederhana. Misalnya, kepala keluarga Liu. Liu tua, Bei Mingxuan menatap kepala keluarga Liu Mingyi, dan tersenyum. Si idiot Hong Dali itu selalu beruntung. Aku rasa kemungkinan besar dia akan mendapatkan peralatan berkualitas tinggi hari ini. Kalau begitu, bantu aku menawar. Aku akan mentransfer uangnya ke kartumu nanti malam. Kepala keluarga Liu Mingyi, mengangguk. Saya mengerti. Jangan sampai keluarga Hong mendapatkannya, kan? Jangan khawatir. Beritahu saya apa yang Anda butuhkan. Saya pasti akan memenangkan tendernya. Benar. Bei Mingxuan berkata perlahan, pertempuran 3 bulan dari sekarang adalah pertarungan yang sesungguhnya. Dalam 2 hari terakhir, semua industri milik keluarga Hong yang pengecut telah dijaga ketat. Sama sekali tidak ada peluang untuk mengganggu ritme mereka. Hanya si idiot Hong Dali yang bisa berkeliaran dan sesekali menunjukkan wajahnya. Ngomong-ngomong, tanya Liu Mingyi dengan nada menyeramkan, Hong Dali tidak ada di Divine Chol Lege hari ini. Kau tidak memanfaatkan kesempatan untuk mencari beberapa orang untuk menyingkirkannya. Tidak mudah. Bei Mingxuan menggelengkan kepalanya. Hong Dali adalah kesayangan Hong Xingyu dan Hua Yueling. Bagaimana mungkin tidak ada yang melindunginya saat dia di luar? Lagi pula, ini bukan waktu yang tepat untuk bertindak. Sayang sekali, desah Liu Mingyi. Jangan khawatir, pasti ada kesempatan. Bei Mingxuan tersenyum. Ngomong-ngomong, sudah hampir waktunya bagi para siswa rekan ilahi untuk pergi bertamasya. Aku dan Zutua sudah membuat pengaturan yang diperlukan. Begitu bajingan ini meninggalkan bintang Senglong, kujamin dia akan mati dengan tragis. Hahaha. Itu yang terbaik. Liu Mingyi mengangguk. Setelah bajingan ini mati, Hong Xingyu dan Hua Yueling pasti akan mengamuk. Saat itu, jika ada yang salah dengan seni bela diri fusi Hong Xingyu tua itu, pertarungannya mungkin tidak akan terjadi. Tentu saja, hehe. Bei Mingxuan tertawa sambil berdiri. Baiklah, aku akan pergi ke keluarga lain. Liu Mingyi berdiri dan mengantarnya ke pintu. Keluarga lain seharusnya tidak masalah, kan? Saat ini, sebagian besar dari mereka ada di pihak kita, kata Bei Mingxuan sambil berjalan. Hanya si tua bodoh Ye Wuyu dari keluarga Ye yang keras kepala itu yang tidak mau memberi kita muka. Kalau kita menang, aku pasti akan menyingkirkan mereka selamanya. Sebaiknya kau ikut. Liu Mingyi setuju. Dia memang menyebalkan. Kalau ada kesempatan, aku ikut. Sementara badai tersembunyi bergolak di arena, Hong Dali duduk santai di tribun terbesar di arena bersama para anteknya, menunggu waktu mulai pukul 15. Tepat di waktu yang sama, pasar saham berhenti diperdagangkan hari itu. Aduh, pasar saham benar-benar menyenangkan. Hong Dali melihat panel sistem. Pasarnya jatuh lagi. Puluhan juta sekaligus. Lumayan. Inilah efek yang diinginkannya. Rasanya seperti memiliki pekerjaan tetap. Ada penghasilan tetap setiap hari. Bedanya, Hong Dali sangat berbeda. Dia mendapatkan banyak poin atribut setiap hari. Dali. Tang Muxin duduk di tepi sofa dan merangkul lengan Hong Dali. Ia bertanya, kamu bisa menikmati semua peralatannya hari ini. Diperkirakan peralatan ini bisa dibuka hari ini. Apa yang akan kamu lakukan setelah selesai? Menjualnya. Buang saja sampahnya. Berikan kepada siapapun yang menginginkannya. Hong Dali menyentuh dagunya. Pasang harga penawaran untuk peralatan kelas atas mulai dari $1. Jual berapapun harganya. Lagi pula, tidak ada gunanya menyimpannya. Kamu tidak akan menunjukkannya kepada kakek buyutmu. Tang Muxin sedikit terkejut. Kakek buyut sedang membutuhkan peralatan sekarang. Aku punya caraku sendiri. Hong Dali mengangkat alisnya. Tang Muxin tahu dia sedang merencanakan sesuatu ketika melihat ekspresinya. Ia terkikik dan berhenti bertanya, rahasia surga tidak boleh dibocorkan. Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, kakak Gu Feifei berlari cepat dan duduk di samping Hong Dali. Oke, aku di sini. Hasilnya bagus hari ini. Sahamnya naik. Hahaha, selamat. Hong Dali menepuk lengan Gu Feifei sekali, dia ingin menepuk bahunya, tapi Gu Feifei terlalu berotot. Hong Dali berkata, ingat untuk memberi kami hadiah. Tidak masalah. Gu Feifei mengangguk setuju. Kapan mulainya? Kami hanya menunggu Anda. Hong Dali menjentikkan jarinya dan seorang petugas arena berjalan mendekat. Tuan Muda Dali, ada yang bisa saya bantu? Bisakah kita mulai sekarang? Ya. Hong Dali bertanya, apakah tagihannya sudah lunas? Semuanya sudah beres. Nona Xiaoyi sudah menyelesaikannya tadi pagi. Petugas itu menjawab, totalnya 6,38 miliar.
Lumayan, lumayan. Lebih tepatnya begitu. Hong Dali mengangguk puas. Baiklah, karena tagihannya sudah lunas, ayo kita mulai. Ya, petugas itu berlari keluar. Tak lama kemudian, pembawa acara yang berdiri di atas piringan melayang di tengah arena mengumumkan dengan lantang. Selamat siang, hadirin sekalian. Sesuai instruksi Tuan Muda Hong Dali, sesi peresmian peralatan akan segera dimulai. Tata cara pertama kompetisi adalah sebagai berikut, gong dan simbal berdentuman dan petasan berderak. Ini berdasarkan adat istiadat di bumi, menurut Hong Dali. Setiap kali ada acara besar, terdengar riuh gong dan simbal yang berdenting serta petasan yang berderak. Seluruh arena bisa mendengar suara gong yang dipukul, duang. Duang. Kembang api dinyalakan bersamaan, pop, kresek pemandangan yang luar biasa. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan begitu kerasnya hingga tanah bergetar. Inilah efek yang diinginkannya. Bab 1100. Bahagia adalah hal yang paling penting. Hong Dali dari keluarga Hong benar-benar penuh ide. Di ruang VIP keluarga Bei Mingxuan melihat ke bawah dan mencibir. Aku akan lihat apa yang Hong Dali lakukan hari ini. Pengenalan segera berakhir dan acara utama dimulai. Pembawa acara, baiklah, hadirin sekalian. Semua orang mulai cemas, kan? Sebagai ucapan terima kasih atas cinta kalian semua, Tuan Muda Hong Dali menetapkan bahwa dalam acara perjudian harta karun ini, semua perlengkapan kuning langka ke bawah akan dijual seharga $1. Penawaran untuk semua perlengkapan biru legendaris ke bawah akan dimulai dari $100. Dan, semua perlengkapan ungu suci akan dimulai dari 10.000. Wow! Mendengar itu, para penonton menjadi heboh. $1 untuk setiap perlengkapan langka berpendar kuning. Perlengkapan berpendar biru legendaris dan di bawahnya akan dilelang dengan tawaran awal $100. Tawaran untuk perlengkapan berpendar ungu ilahi akan dimulai dari 10.000. Ini praktis memberikan uang secara gratis. Hong Dali benar-benar boros. Dia memang boros. Dia boros sekali. Apa dia berencana menghibahkan peralatan senilai miliaran begitu saja? Ya, acaranya besar sekali, banyak sekali peralatannya, dan semuanya praktis diberikan gratis. Luar biasa. Bei Mingxuan, yang berada di ruang VIP, juga ternganga kaget. Anak ini benar-benar biadab. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Tak heran ia begitu terkejut. Meskipun barang-barang itu seharusnya dilelang, siapa yang mau menawar untuk perlengkapan level rendah? Oleh karena itu, perlengkapan yang langka dan berpendar kuning itu praktis diberikan secara gratis. Lebih lanjut, bahkan jika orang bersedia menawar untuk perlengkapan level legendaris di bawah cahaya biru, berapa harga yang bisa mereka dapatkan? Lagi pula, di antara sekian banyak perlengkapan, 99% merupakan perlengkapan langka cahaya kuning ke bawah, dan 0,9% sisanya merupakan perlengkapan legendaris cahaya biru ke bawah. Jumlah perlengkapan yang merupakan perlengkapan dewa cahaya ungu kurang dari 0,1%. Dengan rasio ini, bahkan jika perlengkapan dewa cahaya ungu benar-benar bermutu tinggi, berapa harga jualnya? Di ruang VIP lain, kepala keluarga Ye Wuyu, juga mengerutkan kening. Ia tidak mengerti apa yang Hong Dali coba lakukan. Apakah Hong Dali melakukan ini hanya untuk menghambur-hamburkan uang? Atau ada rencana lain? Nenek buyut, kakak Dali sangat boros. Hua Xiangyu duduk di sebelah nyonya tua Hua Yueling. Ia tertawa manis dan berkata, dia menghabiskan miliaran begitu saja. Dali kaya, dia bisa menghabiskannya sesuka hatinya. Hua Yueling menepuk kepala Hua Xiangyu dengan lembut dan bertanya, Xiangyu, sayang, menurutmu kenapa Hong Dali melakukan ini? Keberuntungan kakak Dali sepertinya sangat baik. Hua Xiangyu menyentuh bibirnya dengan jari rampingnya seperti daun bawang. Para anggota keluarga Hong yang lebih muda memperhatikan dengan takjub. Dia pasti ingin mendapatkan perlengkapan bagus untuk kakek buyut. Niatnya baik, tapi caranya terlalu boros. Hua Xiangyu sependapat dengan kebanyakan orang lainnya. Hua Yueling mengangguk. Ya, aku juga berpikir begitu. Dali mungkin anak yang boros, tapi dia juga baik hati. Anggota keluarga Hong lainnya iri, cemburu, dan dipenuhi kebencian. Mengapa Hua Xiangyu senang dengan semua yang dilakukan Hong Dali? Pada saat ini, pembawa acara mengumumkan, baiklah, Tuan Muda Hong Dali telah merasakan antusiasme semua orang, jadi sekarang, teman-teman terkasih, jika kalian tertarik, silakan datang dan pilih satu perlengkapan tingkat unggul cahaya merah untuk dibuka segelnya, jangan khawatir, karena setiap perlengkapan tingkat unggul cahaya merah hanya dijual seharga $1, dengan harga $1 saja, kalian akan rugi jika tidak membelinya, kalian tidak akan ditipu atau dimanfaatkan, tunggu apalagi, tentu saja, untuk mencegah orang-orang dengan sengaja membuat masalah. Tuan Muda Dali berkata bahwa setiap orang hanya boleh mengambil satu potong. Peralatan berpendar merah berkualitas tinggi dijual dengan harga khusus $1 per item.
Meskipun terdengar murahan, sebagai anggota keluarga kerajaan, mereka tidak pantas memanfaatkan tawaran tersebut. Oleh karena itu, untuk segmen ini, sebagian besar peserta adalah anak-anak berusia 7 atau 8 tahun. Karena barang-barang tersebut praktis dijual dengan harga sangat murah, mereka mungkin sebaiknya membuka segelnya dan menggunakannya sebagai mainan. Ribuan anak di arena bergegas memasuki area acara. Semua orang memilih peralatan yang menarik perhatian mereka dan dengan senang hati membuka segelnya. Ada yang membuka segel peralatan bagus, dan ada pula yang membuka segel peralatan jelek. Peralatan bagus harganya 800 hingga 1000 dolar, dan yang kurang bagus harganya hanya puluhan hingga beberapa ratus dolar. Meskipun begitu, semua anak senang. Setelah semua orang selesai membuka segel peralatan mereka, anak-anak itu serentak melihat ke arah meja VIP dan tertawa riang. Paman Dali, terima kasih, Paman Dali. Aku sayang padamu, terima kasih atas perlengkapanmu, aku sangat senang hari ini. Sekelompok besar anak-anak mengucapkan terima kasih kepada Hong Dali dengan suara merdu mereka. Seketika, semua orang di arena tertawa. 800 atau 1000 itu seperti uang receh bagi seorang Shenlong Royal. Yang terpenting adalah suasana hati yang bahagia ini. Kebahagiaan adalah yang paling berharga. Setelah anak-anak membuka segel peralatan tersebut, mereka semua kembali dengan gembira kepada orang tua mereka. Saat ini, masih banyak perlengkapan berkekuatan tinggi berpendar merah yang belum dibuka. Tentu saja, tidak perlu membagikan semuanya dalam sehari. Hong Dali bermaksud menyimpannya dan membuka beberapa untuk bersenang-senang setiap hari. Berikutnya adalah level superior berpendar oranye dan level langka berpendar kuning. Tidak banyak yang bisa dikomentari tentang mereka. Semuanya diberikan secara cuma-cuma karena biasanya tidak bagus. Kebanyakan diambil oleh orang-orang yang kurang mampu dan hanya membuka segelnya untuk bersenang-senang. Akhirnya, acara berikutnya adalah puncak acara hari itu. Item level epic bercahaya hijau. Peluang munculnya item berkualitas tinggi dari kategori ini relatif tinggi. Semua orang menjulurkan leher, menantikan apa yang akan muncul. Baiklah, hadirin sekalian. Pembawa acara mulai memperkenalkan acara selanjutnya. Selanjutnya, mari kita pilih sekelompok orang yang beruntung dari antara penonton. Benar sekali, para penonton yang beruntung. Hanya dengan 100 dolar, kalian bisa membuka segel perlengkapan tingkat epic bercahaya hijau. Dan yang terpenting, apapun perlengkapannya, itu milik kalian. 100 dolar, hanya 100 dolar. 100 dolar akan memberimu item tersegel level epic bercahaya hijau yang awalnya berharga 5.000. Tawaran yang menggiurkan. Aku mau coba. Banyak orang mulai memasuki tempat itu satu persatu. Pertama, mereka menyerahkan uang kepada staf, lalu mereka memilih peralatan mereka sendiri dan bersiap untuk membuka segelnya. Tak lama kemudian, semua orang mendapatkan satu, dan pembawa acara berteriak, "Oke, 5.000 penonton beruntung telah terpilih." Selanjutnya, mari kita lihat keberuntungan macam apa yang dimiliki para penonton beruntung ini. Ayo mulai. Dengan perintah ini, ke-5.000 orang tersebut membuka segel barang-barang mereka secara serempak. Para penilai peralatan kemudian menilai barang-barang mereka. Di segmen ini, banyak orang membuka segel barang-barang luar biasa yang bernilai setidaknya puluhan ribu. Bahkan mereka yang kurang beruntung pun mendapatkan sesuatu yang berharga. Lalu, ada perlengkapan level luar biasa bernuansa hijau dan perlengkapan level legendaris bernuansa biru. Jumlah perlengkapan luar biasa dari bagian ini relatif sedikit. Tentu saja, beberapa perlengkapan luar biasa langsung dilelang karena nilainya yang tinggi. Pada akhirnya, semuanya umumnya terjual dengan harga puluhan ribu, jika dipasarkan, harganya bisa mencapai setidaknya 2 kali lipat. Itu adalah tawaran yang menguntungkan bagi semua orang. Tentu saja, ini hanya hidangan pembuka. Setelah semua perlengkapan level legendaris berpendar biru dibuka, tibalah saatnya untuk perlengkapan level dewa berpendar ungu yang menjadi sorotan utama hari itu. Inilah yang sangat dinantikan semua orang. Akhirnya, saatnya acara utama dimulai. Bei Mingxuan memandangi lusinan paket bercahaya ungu tingkat dewa yang diletakkan di lapangan dan bergumam, katanya Hong Dali punya keberuntungan. Aku penasaran benda luar biasa apa yang akan dia buka kali ini. Nenek buyut, Hua Xiangyu memeluk lengan Hua Yueling dan berkata, akhirnya akan segera dimulai. Apa yang terjadi sebelumnya hanya bisa dianggap sebagai pemanasan. Kira-kira barang bagus apa yang akan kakak Dali dapatkan? Sulit untuk mengatakannya. Hua Yueling menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu pasti. Bukankah kita akan tahu apakah itu baik atau buruk nanti? Saat itu, seluruh area hening. Pembawa acara mengumumkan dengan lantang, baiklah, hadirin sekalian, sesi pemanasan telah selesai. Selanjutnya, saatnya menyaksikan keajaiban. Cahaya ungu tingkat dewa. Selanjutnya, mari kita sambut Tuan Hong Dali kita yang terhormat. Beliau datang langsung untuk membuka segel perlengkapan dewa cahaya ungu.
Musik kencang mengalun dan Hong Dali berdiri sambil tersenyum lebar. Ia menginjak cakram melayang di depannya dan perlahan mendarat di tengah panggung. Hal ini langsung membuat penonton bersorak serempak. Hong Dali, kerja bagus, aku yakin kamu bisa, lebih baik lagi kalau acara seperti ini bisa diadakan setiap hari. Tuan Muda Dali, ayolah, aku yakin kau akan beruntung. Kau benar-benar terlalu boros. Rasanya luar biasa. Saya akan datang ke setiap acara yang Anda selenggarakan mulai sekarang, saya pasti akan mendukung acara ini. Yah, hanya orang bodoh yang akan menolak tawaran bagus. Memang benar dimanapun kamu berada. Halo semuanya. Hong Dali menyapa penonton dengan senyum lebar dan berkata, terima kasih atas dukungan kalian. Kalau aku beruntung dan berhasil membuka segel beberapa barang keren, aku nggak akan lupa semuanya. Hehe. Penonton berteriak, ayo, Hong Dali, kamu bisa, ayo. Kita lihat benda bagus apa saja yang bisa kamu buka segelnya. Dan dengan demikian, pembukaan segel pun dimulai. Tak perlu dikatakan lagi, keberuntungan Hong Dali sedang bagus. Peralatan pertama yang ia buka segelnya adalah artefak yang luar biasa. Itu adalah pedang panjang yang memancarkan cahaya hijau muda di seluruh tubuhnya. Bilahnya ramping dan gagangnya berukir. Sesekali, hawa dingin terpancar darinya. Para penilai menyelesaikan penilaian, lalu berdiri dan mengumumkan dengan lantang, pedang penakluk jiwa Taohua, senjata dimensi kultivasi. Kekuatan plus 120, kelincahan plus 150, refleks plus 100. Efek tambahan pertama. Tajam, dapat dengan mudah menembus berbagai armor. Efek tambahan kedua, meningkatkan fleksibilitas dan meningkatkan kelincahan sebesar 20%. Ini artefak kelas 1, harga pasarannya antara 2 juta hingga 3 juta. Tapi sekarang, tawaran awal adalah 10.000. Lelang dimulai. Yang pertama adalah benda suci kelas atas. Artefak yang luar biasa dengan harga pasaran lebih dari 2 juta. Sekarang, benda itu dilelang dengan harga awal 10.000. Penonton bersorak dan tawaran berdatangan dengan cepat. Saya menawar 100.000, 200.000, 500.000, 800.000. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.